gitu ya Bunda tanya ya. Nah, Iya, betul. dokter Lia boleh dong Dok kalau menanggapi dari sharingnya Bunda tanya tadi ya. Kan Bunda tanya bilang memang 1000 hari pertama tuh begitu penting untuk si kecil dan tadi Dok menciptakan bonding itu memang sebegitu pentingnya kah Dok untuk si kecil tidak hanya sekarang tapi masa depannya juga dokter? Iya bener banget itu, relate banget sih Mbak Tanya dengan yang terjadi di kita ya sekarang-sekarang ini, pasti dalam satu keluarga mungkin ya bener sih ayah kadang yang mungkin agak kagok atau agak susah untuk ngatur waktunya karena Iya. mereka juga harus kerja kan. Mungkin kalau dengan kita yang ibu, kita lebih bisa meluangkan waktu, tapi Mbak Tanya sendiri juga sebenarnya sibuk juga kan Mbak, tapi tetap bisa manage waktu dengan baik itu appreciate sekali gitu. Jadi memang bonding itu penting banget. Nanti juga saya akan jelasin banget. Jadi kalau 1000 hari pertama kehidupan, kita mau ngomongin anak bisa bertumbuh berkembang dengan baik, pasti benar nutrisi kita utamakan. Kemudian ada juga stimulasi. Nah, tapi di luar itu ada juga satu hal tentang bonding ini yang harus kita perhatikan juga. Kadang kan moms itu cuman para bunda yang penting makannya bagus gitu. MPASI, MPASI. Jangan lupa ada yang lain nih yang kita harus harus well prepared juga untuk itu supaya semuanya balance dengan baik gitu. Iya, jadi bukan hanya makannya doang, gizinya aja ya dok, Yes. tapi gimana kita memperhatikan tumbuh kembang si kecil ini sesuai dengan tahap usianya. Nah, kita bisa memperhatikan salah satunya itu dengan cara bonding tadi ya dokter ya. Betul, betul Oke, banget. nanti kita tunggu nih dok, sharing dari dokter kayaknya pasti berguna banget nih buat para bunda di sini. Oke. Nah, Bunda tanya tadi, aku penasaran kan Bunda bilang salah satu bondingnya melalui mandi gitu contohnya ya. Ada tips nggak sih untuk bunda-bunda yang lain nih untuk mempererat bonding lewat kegiatan menyenangkan seperti mandi itu gimana sih Bun? Kan kadang-kadang kalau misalnya newborn gitu ya para bunda yang baru punya pengalaman masih agak apa ya takut kulit bayinya mungkin sensitif gitu ya. Pokoknya setiap tahap usia anak tuh pasti ada mungkin ketakutan tersendiri dari para bunda. Nah boleh dong di-sharing tipsnya gimana menciptakan momen intimate mandi bersama si kecil ini jadi menyenangkan Bunda tanya. Oke. Nah, karena memang anak pertama aku itu tuh bener-bener tadi aku bilang ya, saksi pelajaran hidup aku banget gitu. Waktu pas di awal aku ngerasa kalau untuk momen mandi khususnya kan kita harus memperhatikan banget apalagi kita punya newborn ya Mbak. Kalau newborn itu kan kulitnya masih sensitif banget. Terus terkadang tuh biasanya tuh waktu itu anak aku juga masih ada bekas-bekas kayak apa tuh kerak-keraknya gitu ya Dok. Nah itu terkadang yang bikin khawatir banget nih kenapa anaknya gitu ya dok. Tapi alhamdulillah aku yang ketiga akhirnya aku baru tahu oh ternyata kalau newborn memang seperti itu dan nanti akan copot sendiri ya dok ya. Gitu. Dan that's why kenapa kalau anak newborn itu dengan apa namanya anak-anak yang usia toddler kayak udah 6 tahun ke atas ataupun usianya 1 tahun itu memang harus spesial karena memang kondisi kulitnya itu super sensitif banget. Jadi makanya kalau aku itu bener-bener aku beda-bedain Mbak. Jadi antara newborn dan juga nanti untuk usia lanjut dan usianya lagi aktif-aktifnya tuh kayak 2 tahun ke atas itu pasti sabunnya juga berbeda-beda. Yang pasti kalau misalnya untuk newborn aku tuh pakainya itu Cassens untuk newborn karena dia pH-nya itu seimbang. Karena aku juga sering banget baca ya dok, ini koreksi ya kalau aku salah. Ternyata tuh pH untuk anak-anak dan juga pH untuk orang dewasa itu tuh memang berbeda Mbak. Dan terkadang kita sebagai ibu tuh masih kurang edukasi, kita ngerasa kayak ya udah deh sekalian aja deh anak-anak biar nggak boros pakai sabunnya barengan nih kita bareng-bareng. Padahal sebenarnya anak itu pH-nya itu berbeda yang dibutuhkan sama pH orang dewasa. Mungkin nanti dokter bisa lebih jelas lagi. Tapi yang aku sering baca itu karena aku sering baca artikel kan. Jadi memang pH-nya itu berbeda-beda setiap newborn dan juga orang dewasa. Makanya kenapa orang dewasa dan juga anak-anak itu dibedakan nggak bisa pakai sabun yang sama. Makanya kan kadang-kadang kok anak aku iritasi gitu. Terkadang mikirnya oh gara-gara ibunya makan ini gitu, alergi atau apa segala macam. Padahal kita nggak mikir kalau misalnya ternyata sabunnya itu justru yang memang ternyata itu adalah trigger utamanya kulit yang
iritasi gitu. Hmm. Mhm, Udah sibuk aja kita ya, "Aduh ini salah makan apa, kok kulitnya iya, begini," gitu. iya, Ternyata mikirnya sabunnya yang nggak iya, Mbak. cocok dengan si Heeh, bayi jadi gitu mikirnya ya. udah jauh aja gitu, padahal sebenarnya memang pH untuk bayi aja khususnya newborn itu udah beda banget. Jadi memang Mhm. Cousins newborn itu tuh pH-nya tuh seimbang, Mbak. Jadi memang dia memang Mmm. lembut banget kandungannya, jadi, aman buat kulit sensitif sekalipun, gitu. Oke, aku sih juga ngalamin hal yang sama sih, Bunda tanya, kebetulan anakku juga 3 dari kecil semuanya ya memang pakai Cousins gitu karena Mhm, disesuaikan dengan, tahap tumbuh kembangnya, dengan umurnya. Dan iya, kalau tadi Bunda tanya bilang kan ada usia yang 3 tahunan ya, 4 tahunan ya? mhm. 3 tahunan, itu pasti juga sabunnya beda lagi kan Bunda? Ada lagi, Mbak. Biasanya kan kalau misalnya memang usianya sudah lanjut gitu dan kulitnya kan ibaratnya kan dia juga sudah lebih kadar sensitifnya mungkin lebih berkurang ya. Jadi makanya nih kalau misalnya aku sekarang anak aku itu udah pakai Cousins Baby yang ini nih kebetulan aku bawa. Nih, Ah, yang oke. Baby Mild and Gentle. Karena ini dia tuh ada natural chamomile-nya nih. Tuh, Oh, jadi jadi wanginya emang natural ya. Secara ya Bunda tanya kalau anak 3 tahun kan lagi aktif-aktifnya lari ke sana kemari ya, keringetan terus ya. betul, iya makanya. Nah kadang tuh, yang suka apa namanya, suka bunda-bunda juga miss adalah mereka tuh di usia tersebut tuh butuh banget kelembapan yang ekstra. Nah makanya Oke. si Cousins Baby ini nih yang warnanya biru nih, catat nih ya bunda nih, pokoknya dia mild and gentle tulisannya, kelihatan nggak sih aku ya? Mungkin agak nah masih di situ Nah, Bunda, jadi ya. kandungannya tuh ada chamomile, makanya kalau bunda-bunda di sini punya skincare yang mengandung chamomile itu memang bagus banget buat kulit sensitif. Ini juga ada kandungan chamomile dan juga honey. Nah, dia itu memang ekstra banget memberikan kelembapan bisa sampai 10 kali loh, Mbak. Pasti, iya iya, betul betul. Iya, Dan dan wanginya juga seger kan Bunda, aku pakai buat anakku yang umur 4 tahun. iya. Nah, setelah itu, Bunda kalau misalnya memang usia anak udah lebih lanjut dan lagi aktif-aktifnya banget, nah coba Bunda pakai Cousins-nya yang warnanya kuning, yang Oh warna yang kuning, betul betul betul, betul. namanya Cousins Happy Fresh. Nah, kalau itu dia tuh memang buat anak yang memang lagi aktif-aktifnya banget nih, lagi berkeringat setiap hari. Ibaratnya tuh ya, bunda-bunda sehari tuh mandi nggak cukup 2 kali ya, Iya iya. mandi bolak-balik karena peliket terus gitu Heeh kan. heeh. Nah, itu karena memberikan kesegaran tuh bisa sampai 12 jam. Aku Ya, sih udah nggak ragu lagi pasti Bunda tanya. Tadi yang untuk anak usia 4 tahun, anakku juga pakai yang kuning tadi ya, kalau yang biru iya, untuk di bawah 3 tahun gitu betul. ya. Oh, jadi itu tipsnya Bunda tanya dengan 3 orang kerucilnya, si kecilnya ya. Masing-masing itu pasti dibedakan untuk, momen mandinya biar memang sesuai dengan si Mhm, kecilnya juga dan momen mandi time dan menjadi bonding ya, Mbak. bonding-nya menyenangkan begitu. Baik, makasih nih tips awalnya nih Bunda tanya. Makasih juga. Iya. Nah, Bunda sebelum kita memasuki materi utama dari Dokter Lia, saya mau mengingatkan sekali lagi, Bunda yang mau bertanya bisa menyiapkan pertanyaan seputar tumbuh kembang bayinya di kolom chat ya. Ini sih sebenarnya dari tadi aku ngeliat udah banyak banget pertanyaannya Dok, sampai Iya, bingung ini nanti mau baca ini yang mana. Saking antusiasnya para Bunda ya. Ya ini sudah banyak juga yang benar formatnya nama, strip, kota, strip pertanyaan. Nah, nanti akan dijawab oleh Dokter Lia saat sesi Q&A ya. Dan sekali lagi aku announce 8 penanya terbaik akan berkesempatan mendapatkan saldo dompet digital senilai Rp500.000. Yeay! Ini pantesan yang nanya, emang satu emang pingin pasti bunda-bunda di sini ingin tahuannya besar ya, mumpung ada expertnya apalagi. Tapi kedua, ini apalagi diberikan hadiah-hadiah dari Cousins Baby yang luar biasa nih ya. Oke, makanya Bunda stay tune terus ya. Karena nanti juga ada sesi Kahoot Games yang hadiahnya menarik banget. Saya udah kasih tahu tadi ada air fryer banyak banget ya pokoknya ya. Nanti sambil dokter sharing, Bunda juga bisa membagikan keseruan Zoom Class ini ke Instagram feed-nya dengan hashtagnya setiap tahapnya begitu berarti dan hashtag Cousins Baby XTAP. TAP-nya huruf besar semua ya. Jangan lupa di-tag juga ke akun Instagramnya @cousinbabyid dan akun Instagram The Asian Parents _ID. Oke Bun, udah dicatat ya apa yang perlu dilakukan, tagnya dan segala macam nih pasti nanti tinggal di-sharing nih sama Bunda. Baik Dokter Lia, tadi kita sudah mendengarkan sharing juga dari Bunda Tanya, terus tips juga buat para Bunda di sini tentang bagaimana menciptakan bonding momen bersama si kecil gitu ya. Nah sekarang
boleh dong dok di-sharing sama Bunda di sini, dibagi ilmunya sedikit aja deh sama kita ya. Tentang banyak juga nggak apa sih dok. Tentang gimana sih kita bisa mendeteksi adanya gangguan tumbuh kembang bayi dan gimana juga mungkin bisa menambahkan dari Bunda tanya tentang bonding moment bersama si kecil ini. Silakan Dokter Lia. Oke, terima kasih. Aduh, aku udah keder duluan sama pertanyaannya. Ini belum ngomong itu pertanyaan udah 100. Udah banyak ya pertanyaan dari bunda-bunda di sini ya dok. Aduh, luar Nanti Mbak biasa. Kenia yang pusing yang milih ya. Iya, nanti aku pilihin deh dok deh. Oke, aku langsung mulai aja ya. Ya, silakan Biar dokter. kita bisa ini lebih lama sharingnya nanti. Oke, Ya, sebentar. Aku coba share screen dulu. Bentar ya, sabar ya. antusias semua nih bunda-bunda yang ikut Zoom class ini ya Bun ya, dok ya. Oke, aku udah full screen. Apa sudah diterima, Mbak Kenia? Udah kelihatan? Sudah jelas dokter, Ya, aman. oke. Kita mulai ya. Jadi kita pada sore hari ini kita mau bahas tentang deteksi gangguan tumbuh kembang bayi. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau reminding, mau ingetin, apa sih pertumbuhan, apa sih perkembangan. Kadang-kadang kan suka masih ada yang berpikir itu suatu hal yang sama, padahal sebenarnya beda. Ya, kalau kita ngomongin pertumbuhan, berarti kita bicara tentang aspek jumlah, aspek kuantitas. Ya, bertambah besar, bertambah ukuran, di tingkat sel, organ-organ maupun individu itu sendiri. Dan pertumbuhan ini bisa kita ukur dengan angka. Contohnya berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala itu ada angkanya secara pasti ya. Nah, kalau perkembangan itu beda. Dia aspek kualitatif ya, bertambahnya kemampuan sebagai hasil dari proses pematangan. Nah, yang termasuk di perkembangan ini ada motorik kasar, motorik halus, komunikasi dan bahasa, dan personal sosial. Jadi beda. Kalau pertumbuhan angka, kalau perkembangan dia ada 4 aspek ini, tidak ditentukan dengan angka. Ya. Nah, ciri-ciri tumbuh kembang ya, biasanya mereka itu terjadi beriringan. Ya. Jadi kalau misal pertumbuhannya berjalan, demikian juga perkembangannya akan berjalan beriringan. Kalau ada masalah di pertumbuhan, takutnya itu akan ngefek juga ke perkembangan. Lalu, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal akan menentukan perkembangan selanjutnya. Tapi ingat bahwa kecepatannya itu akan berbeda-beda. Kita punya apa ya? Kita kayak punya standar. Misal kita kalau ngomongin perkembangan, kita punya milestone. Oh, anak umur segini harus bisa ini. Tapi ingat bahwa setiap anak itu bisa berbeda-beda. Misal ya, gini, contohnya yang simple. Misal anak jalan deh, bayi jalan itu umur berapa sih? Ya, kalau dari milestone kita paling telat itu 18 bulan. Gitu. Jadi, kalau misal ada anak tetangga umur 9 bulan sudah jalan, anak kita 11 bulan belum bisa jalan, jangan takut. Karena warning sign-nya, ya, limitnya, batasnya adalah di 18 bulan. Jadi nggak masalah, karena tiap-tiap anak akan berbeda. Ya. Tapi semuanya itu, kalau kita ngomongin perkembangan, terutama, dia mempunyai pola yang tetap. Maksudnya gini, kalau seorang anak mau bisa berdiri, dia harus duduk dulu gitu. Jadi urut, maksudnya saya tulis di sini cephalocaudal, proximodistal itu gini. Cephalocaudal itu artinya dari kepala sampai ke bawah ke kaki. Makanya seorang newborn kalau dia baru lahir, pasti dokternya suka suruh tummy time-in sering-sering ya. Tummy time itu kan ditengkurepin bayinya. Ditengkurepin dalam posisi dia tidak tidur ya, dalam kondisi awake, dalam kondisi sadar gitu, mau kita ajak main, kita tengkurepin. Nah, gunanya apa ditengkurepin? Supaya dia bisa melatih otot lehernya. Kalau dia tengkurep, terus kita kasih stimulasi mainan di depannya dia, atau kita deh ada di depannya dia, kita ikutan tengkurep gitu, kita pengen dia bisa geserin kepalanya. Kan biasanya kalau diboboin, ditengkurupin kan dia kepalanya miring gini kan. Nah, kita pengen dia ke depan begini. Nah, supaya dia ke depan, harus ada orang atau subjek menarik di depannya dia. Kalau dia udah bisa geser kepala ke tengah, kita naikin mainannya supaya dia bisa naik juga begini. Jadi otot lehernya akan terlatih. Nah, semakin besar dia,
selain dari otot leher, lama-lama kan kalau tummy time itu selain awalnya mungkin 45 derajat, lama-lama kalau kita tambah sering, dia akan 90 derajat. Karena tegak otot gitu ya, Dok? punggungnya sini akan lebih tinggi lagi kan. Nah, demikian juga nanti lama-lama dari leher, punggung, terus dia mulai duduk, ya, otot punggungnya mulai kuat, dia mulai berdiri, dia mulai jalan. Jadi ada urutannya, ada polanya. Nggak mungkin dari tummy time tiba-tiba berdiri, nggak ada. Pasti urut gitu. Itu maksudnya pola yang tetap, ya. Kemudian, nah ini penting. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Tanya tentang konsep periode kritis, ya. Yang disebut periode kritis itu biasanya adalah suatu periode di mana anak lebih sensitif terhadap adanya rangsang dan dari lingkungan dibandingkan periode lain. Nah, kalau periode ini mengalami gangguan, ya, takutnya dapat menyebabkan suatu masalah yang sifatnya permanen dan irreversibel, nggak bisa balik. Nah, periode kritis ini ada dua, Bunda. Yang pertama, prenatal. Prenatal itu maksudnya sebelum lahir, ya, dalam kandungan. Di situ terjadi periode kritis pembentukan berbagai macam organ. Contohnya ibu hamil trimester pertama. Kita benar-benar hati-hati di situ karena pembentukan organ terjadi di situ. Kalau ada masalah dengan ibunya, infeksi lah atau apapun, takutnya mempengaruhi janinnya gitu. Nah, yang kedua, periode kritis setelah lahir atau pasca natal itu terjadi di 2 tahun pertama. Karena disitulah terjadi berbagai macam fungsi perkembangan dari anak itu. Nah, kita nggak pengen ada gangguan, kita mau meminimalisir gangguan yang terjadi di periode kritis itu, ya. Nah, terus sebentar. Nah, ini tadi 1000 hari pertama kehidupan, 2 tahun pertama. Lihat deh di gambar ini. Volume otak pada saat anak usia 2 tahun itu adalah 80% volume otak dia dewasa nanti. Jadi apa yang Bunda lakukan, apa yang Bunda kasih ke anak Bunda selama 2 tahun pertama, ya, itu akan sangat menentukan outcome ke depannya. Ya, karena di 2 tahun pertama itu kita bisa mengintervensi, kita bisa mensupport perkembangan otak anak kita sebesar 80% loh, ya. Di atas 2 tahun kita hanya tinggal 20% gitu. Jadi kita benar-benar jaga 1000 hari pertama kehidupan supaya nggak ada gangguan apapun, supaya optimal pertumbuhan dan perkembangan dari anak kita. Nah, ini kita masuk, kenapa sih dok harus deteksi dini gitu? Karena ini sebenarnya penyebab gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak itu biasanya terjadi di masa-masa awal, pada masa-masa awal dia lahir gitu. Nah, kita berharap dengan deteksi lebih dini ya melalui yang namanya screening, nanti kita akan jelasin gimana cara screeningnya ya. Deteksi dini melalui screening, kalau ketemunya lebih awal, otomatis kan deteksi lebih awal, diagnosis lebih awal dong. Dengan deteksi lebih awal, diagnosis lebih awal, otomatis intervensinya, tata laksananya juga lebih awal. Dengan tata laksana lebih awal, outcome-nya akan lebih baik gitu. Nah, semua ini kita pengennya terjadi seawal mungkin karena apa, kita mengejar tadi 1000 hari pertama kehidupan itu, kita kejar 2 tahun pertamanya. Bukan berarti yang di atas itu terus nggak kita apa-apain ya. Cuman yang saya mau bilang, semakin awal semakin bagus juga outcome-nya atau hasilnya. Nah, ini kita masuk ke screening. Kan ada 2, screening pertumbuhan, screening perkembangan. Kita ngomong yang pertumbuhan dulu. Nah, tadi kan saya udah bilang, kalau pertumbuhan itu kita ngomongin aspek jumlah, berat, panjang, lingkar kepala. Berarti kita screeningnya dengan memantau bagaimana pertumbuhan anak kita. Untuk usia 0 sampai 5 tahun kita pakai grafik dari WHO ya. Grafik ini menggambarkan bagaimana seharusnya anak itu bertumbuh. Ada 4 grafik yang penting nih, Bunda. Yang pertama, grafik berat badan menurut usia. Yang kedua, grafik panjang atau tinggi badan menurut usia. Yang ketiga, grafik berat badan menurut panjang badan anak. Dan yang keempat, grafik lingkar kepala menurut usia. 4 grafik ini harus selalu dipantau ya, karena penting banget supaya kita tahu udah mulai melenceng belum nih. Karena kalau udah mulai melenceng, kita ketahuinya cepat
cepat kita benerin juga, ya dia akan lebih optimal hasilnya. Nah, ini nih contoh kurva pertumbuhan. Kurva ini sebenarnya para bunda gampang banget kalau mau download ya, tinggal searching ya di Google kurva pertumbuhan WHO, misal anak laki-laki atau anak perempuan, tinggal di-download langsung deh ada. Tapi sebenarnya ada juga di buku KIA, di buku kalau misal lahir dari rumah sakit kan dibawain buku tuh, ada juga di situ ya, bisa dilihat. Ini gampang banget kok kalau mau lebih simpel mungkin pakai aplikasi. Kalau yang dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada aplikasi namanya Primaku. Tinggal masukin nama anak kita, kemudian tanggal pengukuran, tanggal lahir, kemudian beratnya berapa, panjang berapa, lingkar kepala berapa, itu langsung keluar grafiknya dan ada interpretasinya. Berat badan bagus, atau mungkin harus segera ke dokter anak, itu ada interpretasinya. Jadi mudah sekali sebenarnya. Nah, kita ngomongin yang kedua, tentang screening perkembangan. Tadi pertumbuhan dengan grafik, kalau perkembangan pakai apa dok alat ukurnya? Nah ini saya mau mengenalkan ke para bunda, namanya KPSP, Kuesioner Pra-Screening Perkembangan. Jadi di situ ada pertanyaan, kurang lebih 9 sampai 10 pertanyaan, itu nanti aku liatin contohnya ya. Dalam semua pertanyaan itu ada aspek motorik kasarnya, motorik halusnya, bahasanya, itu ada semua. Nanti tinggal di checklist aja, anak bunda sudah bisa ini belum, sudah bisa ini belum, itu belum, gitu. Nanti tinggal di checklist ya. Hasil yang abnormal, hasil yang tidak normal, itu tidak selalu berarti bahwa perkembangan anak bunda itu tidak normal. Yang penting namanya aja screening, deteksi dini. Kalau bunda menemui hasil yang nggak normal, berarti harus segera dibawa ke dokter anak untuk dilihat, dok ini beneran nggak normal nggak? Jangan-jangan cuman kurang stimulasi atau apa ya? Ntar aku jelasin lebih lanjut. Nah, kapan sih kita lakukan KPSP ini? Biasanya setiap 3 bulan untuk anak di bawah 2 tahun. Jadi umur 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya sampai usia 2 tahun. Nah, di atas 2 tahun itu tetap, tapi per 6 bulan. Gampang alat-alatnya, cuma butuh simpel sih, bola kayak bola tenis, pensil, kertas gitu ya, bisa dilihat nanti. Wait sebentar. Nah, ini nanti itu ada, kan aku bilang tadi ada 9 sampai 10 pertanyaan kan. Dia cuma tanya kok apakah anak bunda bisa ini, apakah anak bunda bisa itu. Nah, bunda tinggal jawab ya atau tidak. Terus dijumlah gitu. Yanya ada berapa, tidaknya ada berapa gitu. Kalau semuanya ya, ada 9 atau 10, berarti normal, sesuai perkembangannya. Tapi kalau ianya hanya 7 sampai 8, itu meragukan. Nah, kalau meragukan, bunda boleh ulang lagi 2 minggu lagi gitu ya. Tapi kalau jawaban ianya hanya 6 atau kurang dari itu, kemungkinan ada penyimpangan. Jadi bunda harus segera bawa ke dokter. Nah, KPSP ini demikian juga bisa di-searching juga, ada juga di buku KIA-nya, ada juga di aplikasi Primaku yang saya bilang tadi. KPSP-nya ada semua lengkap di situ. Tinggal ya tidak langsung ada jawabannya. Harus segera ke dokter anak atau anak bunda sesuai perkembangannya. Jadi gampang banget sebenarnya ya. Nah, kita masuk ke sini. Kan kita semua pengen ya anak kita itu selalu bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, gimana sih caranya dok supaya anak aku bisa begitu? Ada 3 kebutuhan dasar anak yang harus kita kita usahakan untuk dipenuhi. Yang pertama asah, kedua ASI, yang ketiga asuh. Ya, asah, ASI, asuh ini sebenarnya zaman dulu saya sekolah SD itu sering banget digaungkan gitu. Asah, ASI, asuh gitu. Cuman kok kayaknya semakin ke sini kok hilang gitu loh. Campaign tentang asah, ASI, asuh ini udah nggak pernah di ini lagi. Nah, padahal itu bagus banget gitu campaign ini. Dia mencakup semuanya. Kalau kita ngomongin aspek asah, itu kita bicara tentang aspek stimulasi. Kita merangsang 4 perkembangan anak tadi. Gimana motoriknya, gimana sensoriknya, gimana bicaranya, gimana kemandiriannya. Itu adalah aspek dari asah. Ya. Terus kalau kita ngomongin asuh, ya, asuh itu bicara tentang
gimana kita kasih nutrisi yang optimal untuk anak kita, gimana kita lengkapi imunisasinya, ya kan? Terus gimana kita menjaga higiene, kebersihan di sekitar anak. Kalau anak sakit kita kasih obat, itu masuk dalam aspek asuh gitu. Nah, yang ketiga adalah aspek asih. Ini sering terlupakan. Kita lebih mengutamakan gimana cara stimulasi supaya anak cepat jalan, gimana kasih makan supaya berat badannya naik gitu. Kalau anaknya kelihatan kecil udah pada mulai galau, anak kok kurus, anak tetangga itu kok gemuk, gimana ya MPASI-nya, harus double protein, harus lemak, harus apa. Itu semua yang lebih sering dibahas di mana-mana, MPASI, stimulasi. Kita lupa bahwa ada satu lagi kebutuhan dasar anak yang diperlukan, yaitu aspek ASIH. Nah, apa sih dok ASIH itu? Kebutuhan ASIH ini adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa aman ke anak kita, bagaimana kita bisa menciptakan bonding, ada attachment ke anak kita, supaya anak itu kerasa nyaman kalau dekat kita, bukannya dia lihat kita malah takut, bukannya dia lihat kita malah nangis, nggak mau gitu kan. Kita kan pengen anak kita kalau ngeliat kita tuh langsung happy, bawaannya pengen peluk, tiba-tiba anak kita bisa spontaneous nyium kita gitu kan, seneng kan ya, dia ngerasa dilindungi, dia ngerasa dihargai, dia ngerasa diperhatikan, itu penting banget. Karena aspek ASIH ini, kalau ada trauma-trauma di masa kecil ini, itu akan berpengaruh banget ke psikologis dan bagaimana perkembangan emosi anak kita di kemudian hari gitu. Nah, hari ini saya pengen sharing khusus tentang aspek ASIH ini. Kalau makanan, MPASI, stimulasi udah pada sering denger kan. Nah, kita mau ngomongin tentang yang ASIH. Bentar ya. Nah, ini tadi udah aku bilang, kita mau concern ke masalah bonding. Bonding itu apa sih, Dok? Ya, bonding itu adalah ikatan emosional antara orang tua dan anak dalam bentuk perasaan hangat, kasih sayang, perhatian, melindungi. Dan bonding ini suatu proses. Kita nggak bisa pengen bonding dengan anak kita dari satu pertemuan aja. Nggak bisa. Itu harus tiap hari dipupuk, kita harus dibangun, diasah, ya, dipelihara dengan ada beberapa tindakan atau kegiatan yang mungkin menurut kita simpel-simpel aja. Masa sih dok kayak gitu aja bisa bikin bonding? Bisa banget. Nanti kita jelasin ya kegiatan apa yang simpel banget sehari-hari yang bisa kita lakukan ya. Nah, penelitian itu membuktikan bahwa adanya bonding yang erat sampai mencapai attachment antara orang tua dan anak itu adalah kunci utama untuk mensupport perkembangan otak anak gitu. Karena dengan bonding yang kuat, anak itu bisa yakin, aku tuh aman loh deket mama, aku tuh tenang loh kalau ada papa di sebelahku, gitu kan. Dia merasa nggak usah khawatir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama orang tuaku ada di sebelahku. Itu penting banget ya. Kemudian ini manfaat bonding tuh banyak. Ini juga dari berbagai penelitian ya. Kita orang medis itu kalau ngomongin manfaat ini itu tuh pasti ada research-nya, ada penelitiannya gitu. Ternyata itu bisa meningkatkan imun tubuh. Dengan anak itu happy, anak itu selalu cheerful, itu sistem imunitasnya akan terbentuk lebih baik. Anaknya lebih sehat, lebih jarang sakit, ya kan? Terus dalam aspek kemandirian, anaknya jadi lebih pintar mengatasi masalahnya. Terus dia berani mencoba hal baru. Kan ada ya anak-anak yang ini takut gitu. Nah, kadang-kadang kita harus introspeksi. Gimana kita membondingkan diri kita dengan anak kita? Karena itu akan sangat-sangat mempengaruhi gitu loh. Kalau anaknya merasa aman, dia pede, ya tingkat PD-nya cukup, dia akan berani mencoba hal-hal baru, ya. Kemudian bonding itu juga dua arah, ya, nggak cuma dari kita doang atau dari anak kita doang, tapi itu harus dua arah. Orang tua pun juga harus sadar, harus aware, oh aku harus dekat sama anak aku, harus menciptakan bonding dengan anak aku supaya bisa saling mengisi satu sama lain sehingga efeknya apa? Anak ini akan mempunyai rasa empati dan berusaha memahami perasaan orang lain. Empati ini nggak bisa diajarin, ya kan? Gimana kita mau ngajarin? Kamu harus empati, nggak bisa. Itu bisanya dengan perasaan, dengan
merasakan bahwa dia diempati. Oh, karena aku diempati, aku harus mengempati juga gitu ya. Itu hanya bisa tercipta dengan bonding yang baik. Nah, gimana cara membangun bonding? Yang pertama, hal simpel, cara kita menyusui ya. Ibu-ibu yang direct breastfeeding ataupun kasih minum lewat botol itu kan kita itu kan nggak cuma sekedar ngasih minum jelek sudah kan gitu kan, enggak, kita ngeliatin bayinya, kita ajak ngobrol. Makanya kalau lagi nyusun jangan sama nonton Korea, kalau sama lagi Sama nyusuin handphone dok. nah ajak ngobrol bayinya, kan dia kan ini kan buka mata, dia melek kan, lihat ke kita kan, ada eye to eye contact tuh pasti rasanya luar biasa banget loh, ngelihat dia ketip-ketip gitu ngeliatin kita, ya kan, kita ajak ngobrol, gimana nak hari ini, enak nggak nih asinya, terus apa, kita berusaha mensupport, kita kasih elus-elus ya kan, ditepuk-tepuk, itu bonding tuh kayak gitu tuh, kita menyalurkan rasa aman. Makanya kadang saya suka bilang, Bu, kalau lagi nyusuin jangan sama apa ya, mungkin kalau ibu baru kan kadang suka panik ya, suka aduh bisa nggak ya gitu kan. Kalau ibunya itu nggak tenang, kayak gerusak-gerusuk bingung gitu, itu nyalur loh ke babynya. Tapi kalau kitanya tenang, bisa lebih mengatur emosi, itu kan dia didekap, dipeluk sama kita, dia tuh dengerin detak jantung kita loh. Kalau kitanya heboh gitu, duduk gitu, dianya juga jadi nggak tenang. Tapi kalau kitanya tenang gitu kan, ditepuk-tepuk, diajak ngobrol, dia akan apa ya, enjoy gitu. Kitanya juga enjoy, si babynya juga enjoy deket kita ya. Terus hal yang lain apa? Bacain buku, nyanyiin lagu, mau bobo kan, mau sebelum dia tidur dinyanyiin lagu Nina Bobo. Dia dengar suara kita ya kan, diredupin ininya lampunya, dibikin suasana yang nyaman sehingga dia juga merasa secure deket kita. Nah, terus mandi. Tadi kan Mbak Tanya udah sempat sebut tuh tentang mandi, itu adalah salah satu cara membangun bonding gitu. Jadi makanya kalau aku misalnya new moms gitu, kalau habis lahiran pulang terus kontrol, pasti aku tanya, yang mandiin bayi siapa gituin. Oh, nggak berani dok, pasti gitu kan, masih takut gitu, wajar lah. Cuman para moms, para bunda harus tahu, mandiin bayi itu keren banget bondingnya ya. Dia itu apa ya, aku susah ngomongin dengan kata-kata, tapi itu apa sih, kerasa deh kalau yang udah pada sering mandiin bayinya, dianya happy ngelihat kita ngelus ya kan, kita kasih dia air, ajakin dia main, dengan kita nyanyiin juga bisa. Habis selesai mandi kita keringin, kalau udah dikeringin kan ditaruh gitu, kita ada di atasnya gitu kan, sama kita pakein pampers atau popok kainnya, diajak ngobrol, enak nggak tadi mandinya, wangi kan sabunnya, enak kan sekarang kulitnya lembut banget nih gitu, diajak ngobrol aja, kita nggak usah mikir nih anak ngerti nggak ya gua ngomong apa, nggak usah. Yang penting dengan kita gitu, feel-nya, empatinya, perasaannya itu akan tersalurkan, anaknya akan happy gitu loh. Jadi nggak usah panik dengan mandi, aduh takut ini, enggak lah, enjoy, nikmati itu, karena itulah kesempatan para bunda membangun bonding dengan babynya ya. Terus banyak nih, baby massage, kemudian gerakan bayinya ngapain kita ikutin, ajak bercanda, bahkan hal yang simpel deh, gendong, peluk, itu juga bonding loh. Kadang-kadang di awal-awal itu ada apa ya, suka ada yang bilang jangan sering-sering digendong, ntar bau tangan, gitu. Sebenarnya sih kita lihat range usianya ya, di awal-awal gini, apalagi 0 sampai 6 bulan, kalau kita sering gendong, itu tadi yang aku bilang lah, kita membangun bonding yang sangat-sangat kuat gitu. Bukan akan membuat dia jadi bau tangan, asal menggendong dalam situasi yang tepat ya gitu. Jadi sering digendong, dielus ya, itu akan menciptakan bonding gitu. Bermain ini tergantung usia. Kita mau lihat usianya berapa. Kalau memang masih newborn, masih bayi 0 sampai 3 bulan, tummy time. Tadi udah saya jelasin, tummy time itu salah satu bentuk bermain untuk anak gitu. Kita di depannya, kita ajak ngobrol, dia ngelihat ke kita, ketawa-ketawa. Anak kan mulai senyum-senyum sosial tuh 2 sampai 3 bulan ya. Matanya mulai fokus, lihat ke kita, udah kayak ngerti aja dia diajak ngobrol, senyum-senyum ya kan. Kayak gitu itu suatu perasaan yang menurut aku sih amazing banget ya. Kita ngelihat anak yang lahirnya nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba melihat kita happy, senyum, gitu kan, itu karena bondingnya. Jangan sampai
anak kita lihat kita malah takut, malah nangis gitu kan? Nggak mau kan kita kayak gitu, ya. Oke, nah ini kita sampai di yang terakhir, take home message-nya adalah pertumbuhan dan perkembangan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kita pengen itu berjalan beriringan, berjalan dengan optimal supaya outcome-nya juga optimal. Dan ingatlah bahwa kita punya periode kritis. Kita kayak kejar-kejaran dengan waktu. 2 tahun pertama itu sangat-sangat penting. Kalau sampai ada terjadi sesuatu di masa-masa itu, kita pengennya itu bisa terdeteksi, bisa ketahuan dengan lebih cepat. Dengan ketahuan lebih cepat, tata laksana atau intervensinya lebih cepat, outcome-nya akan lebih baik. Karena apa? Itu tadi, kalau di luar periode kritis, di luar usia 2 tahun tadi, ya mungkin kalau kita intervensi akan ada outcome-nya juga, tapi tidak akan sebagus kalau kita mengintervensinya di periode kritis tadi, gitu ya. Kemudian bangun bonding dengan anak itu adalah salah satu usaha memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu ASIH. Jangan hanya mengutamakan MPASI-nya sebagai aspek asuh atau stimulasinya sebagai aspek asah, tapi asuh ini juga harus benar-benar diperhatikan untuk kita bisa mencapai pertumbuhan perkembangan anak kita yang optimal. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Dokter Lia, tepuk tangan dulu nih. Aku mau kasih ini applause buat Dokter Lia ya. Makasih banget loh dok, ini sharingnya benar-benar dari A sampai Z ya, semua hal yang mendeteksi tumbuh kembang bayi dibahas tuntas sama dokter Lia di sore hari ini. Sesuai sama topik kita. Tapi emang saya tadi menyimak ya dok, emang ternyata nih bunda penting banget yang namanya kita deteksi dini. Karena tadi dokter Lia udah bilang ya, kalau kita deteksinya lebih awal, ketahuan lebih cepat, kalau ada apa-apa intervensi dini, jadi outcome-nya juga lebih bagus. Dan saya juga baru ngeh lagi nih, tadi dokter bilang ternyata pertumbuhan sama perkembangan itu berbeda ya dok ya. Pertumbuhan kita bisa lihat dari berat badan, tinggi badan, itu screeningnya tadi ya pakai grafik kurva pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan pakai KPSP tadi, pertanyaannya lebih berbeda. Dan terakhir yang penting banget tadi dokter bilang dalam tumbuh kembang si kecil itu yang harus diperhatikan asah asi asuh, tapi asih tadi nih dok yang kadang-kadang suka secara nggak sadar agak terlupakan. Iya benar. Bonding kepada si kecil, apalagi di tengah kesibukan sekarang ya dok ya. Tapi itu dia benar. Kata dokter Lia yang paling penting adalah bonding, salah satunya tadi banyak macamnya tadi udah dikasih tahu sama dokter Lia, salah satunya dengan mandi bersama si kecil. Seperti yang dilakukan sama Bunda Tanya Larasati juga nih. Makasih ya dokter Lia, tapi masih sama kita ya, nanti masih ada Q&A ya dokter ya. Keren banget sharingnya, thank you dokter. Sama-sama. Iya, Bunda Tanya tadi ngelihat presentasi dokter ya, penjelasan dokter, kerasa nggak sih sebagai bunda, sebagai seorang ibu tuh berasa, wow nggak boleh banget nih saya melewatkan tahap kembang bayi yang begitu berarti gitu. Dari semua presentasi dokter tadi yang paling insightful buat Bunda Tanya tuh gimana Bun? Yang paling insightful banget adalah tadi waktu pas dokter bilang tentang ASIH. Karena memang waktu aku kecil aku tuh ngerasain banget Mbak. Jadi waktu itu ibuku itu single parent. Dan ayahku meninggal ketika aku usia 2 tahun. Jadi memang pas banget ya tadi dok ya. Jadi 1000 hari pertama itu kan pas banget di usia 2 tahun ya. Yang dimana itu menimbulkan trauma sendiri tuh sama aku. Yang sampai sekarang jujur aja Mbak, bonding aku sama orang tua aku itu kurang baik. Dan aku sekarang malahan lebih ibaratnya apa ya, aku sekarang merasa kayak lebih deket banget sama orang tua aku ketika aku sekarang udah jadi seorang ibu gitu. Udah merasakan ya. Benar, jadi aku ngerasa banget kalau memang ternyata benar tadi yang semua yang dokter bilang itu, kalau misalnya nanti akan ada timbul trauma yang dimana ternyata secara tidak langsung tuh banyak sekali trauma-trauma aku waktu masih kecil karena memang aku mungkin kehilangan figur seorang ayah yang dimana ibuku itu adalah jadinya 2 peran gitu, jadi sebagai ayah dan juga jadi sebagai ibu, dan ibuku tuh sibuk banget kerjanya gitu, jadi beliau tuh sibuk banget kerja dan akhirnya bonding antara aku sama ibuku itu sangat kurang banget. Jadi makanya dengan seperti itu akhirnya aku menjadikan itu sebagai pelajaran yang dimana
aku sama anak-anakku tuh ya ampun Mbak, alhamdulillah banget, bener-bener tadi tuh bisa kapanpun kita bilang I love you, bisa kapan Yes. peluk gitu, Ya bener. bisa saling sayang gitu. Itu bener-bener hal yang memang aku kepingin banget rasakan di waktu aku masih kecil, tapi tidak aku rasakan di waktu aku kecil gitu. Jadi ternyata tuh waktu dulu mungkin waktu pas aku belum jadi seorang ibu, aku ngerasa kayak hal kayak gitu, kenapa ya aku kok sepertinya kurang gitu. Meluk ibu aja tuh, meluk orang tua aku aja tuh aku Ada sungkan. jarak Ya, gitu ya. benar-benar. Iya, ada rasa Yes. sungkan gitu. Jadi kenapa ya kayak gitu? Jadi aku sedih gitu, tapi aku nggak mau terlalu kayak jadinya bener-bener jadi sedih sekali gitu, jadi tidak do something gitu. Makanya waktu pas aku jadi seorang ibu, aku ngerasa oh baiklah aku seperti itu gitu. Waktu pas aku masih kecil itu nggak masalah. Jadi bukan jadi satu hambatan di mana aku harus memberikan kasih sayang yang lebih dan bonding yang sangat lebih untuk anak-anak aku sendiri. Jadi biarlah ibaratnya apa yang aku alamin itu jadi pelajaran buat aku. Nah, justru sekarang Bunda tanya lebih udah karena pernah mengalami ya, jadi Nah, memberikan yang lebih untuk si Iya. kecil gitu, untuk bonding asih tadi. Nah, Iya banyak benar-benar. banyak hal tadi yang seperti dokter Lia bilang, mungkin Bunda tanya tadi dengan simple thing gitu, meluk dia, ya Mbak. ngelihat eyes to eyes gitu, bilang I love you Iya gitu. benar-benar. Dan banyak Itu hal keren banget ya. Makanya maksudku kita itu Indonesia tidak terbiasa mengekspresikan perasaan kita. ya. Mungkin aku bukan membandingin sama luar ya. Coba lihat deh, tapi di luar negeri mereka orang barat itu ngomong I love you ke anaknya itu hal yang kayak simple aja gitu loh. I love you, I miss you gitu udah kayak sesuatu yang apa ya, kayak keluar aja. Coba kita Iya. deh Indonesia. Kita ya mungkin itu benar banget sih Mbak tanya apa yang terjadi di masa lalu itu akan mempengaruhi. Nah, kita mungkin ngerasain yang nggak enak di dulu, kita jangan sampai itu keterusan ke anak kita. Kita putuskan di situ, kita rubah. Kita pengen membuat sesuatu yang baru ke anak kita supaya anak kita besok pun ke cucu kita juga akan begitu. Karena penting banget bonding ini. Iya. Serius deh, aku agak merinding dengar Mbak tanya tadi. Ya, cuman Iya. keren lah kayak gitu. Kita yuk ibu-ibu kita lebih ekspresi ke anak-anak kita bahwa mereka tahu ibu tuh sayang yo sama kamu. I will Sama do cara everything for you mengekspresikannya itu gitu ya loh. Dok ya. Kadang kalau kita nggak ngomong, kita nggak ini mereka nggak ngerti loh. Iya. Ya kan? Nah, makanya tapi bunda-bunda di sini saya yakin semakin aware, memang sudah aware, tapi semakin aware lagi dengan mengikuti ilmu-ilmu parenting seperti Zoom kelasnya Cousin Baby dan The Asian Parents Indonesia ini ya dokter dan Bunda tanya ya. Nah, kalau tadi kan dokter Lia udah sharing juga cara membangun bonding itu banyak hal, salah satunya dengan kegiatan menyenangkan seperti mandi. Tadi juga Bunda tanya udah kasih tipsnya ya. Dari pengalaman dengan ketiga si kecil ini ternyata memang mandi bersama itu menjadi salah satu momen bonding yang penting banget. Nah sekarang kita akan ngobrol ya bersama Mbak Nisfiani Alifa atau Mbak Iva dari Cousin Baby tentang gimana sih Cousin Baby ini menemani dan memahami kulit bayi di tiap tahap perkembangannya ya. Coba aku sapa dulu nih Mbak Iva. Halo, selamat sore Mbak Iva. Sore Mbak, apa kabar? Aku sehat juga ya Mbak ya. Ya, Seru juga. ya Mbak, tadi Seru dengerin banget. dokter Lia sama Bunda tanya ya. Iya, sore juga dokter Lia sama Mbak Tanya. Ya, sore. Nah Mbak, dari tadi kan dokter Lia dan Bunda Tanya ngomong soal momen bonding yang sangat intimate dan sederhana bisa dilakukan di rumah itu adalah mandi gitu ya. Boleh dong Mbak di-sharing dari Cousin Baby sendiri bagaimana sih menemani dan memahami kulit bayi ini karena di tiap tahap perkembangan usia kan beda-beda gitu ya. Silakan Mbak Iva di-sharing sama para bunda di sini. Iya, sebelumnya halo bunda-bunda, selamat sore. Nama saya Iva, saya dari tim brand Cousins Baby. Hari ini mungkin lebih sharing kali ya terkait apa sih yang dipersembahkan sama Cousins Baby untuk mendukung tumbuh kembang bayi-bayi bunda gitu. Boleh oke. Nah, boleh langsung ke slide 2. Jadi setelah tadi seru mendengar sharing dari Mbak Tanya, sharing dari Dokter Lia gitu kan, kita tahu bahwa memang setiap tahap tumbuh kembang bayi sungguh itu sangat krusial buat perkembangan bayi. Oleh karena itu, Cousins Baby, boleh di next slide Mbak.
Mbak Iva, maaf ini ada dari beberapa bunda, suaranya boleh dibesarkan Oh sedikit ya, ya, sorry karena sorry sorry. suaranya agak kecil. Oh ya, Ya, terima sudah. kasih. Sorry ya. Oke, sudah? Oke. Jadi, Cousins Baby sebagai salah satu, brand produk perawatan bayi, terkemuka di Indonesia selalu berusaha nih untuk mengerti kebutuhan kulit bayi di tiap tahapnya. Tentunya, sesuai dengan tahapan bayi ya, bayi kan berarti ada yang ketika bayi newborn, terus dia infant, atau bayi umur 6 sampai 12 bulan, terus dia batita, bahkan nanti balita. Nah, oleh karenanya Cousins Baby selalu berusaha untuk menyediakan berbagai varian produk ataupun jenis, kategori produk untuk menjawab kebutuhan kulit bayi tersebut, gitu. Boleh next, Mbak? Mbak Iva, maaf Yes. sekali lagi ini katanya suaranya masih agak kecil. Mungkin Oh. suaranya lembut sekali Mbak Iva, agak Enggak. besar sedikit. Kayaknya karena pakai headset udah better, Mbak Kenia? Oke, Udah? kita coba lagi. Baik Mbak, Ya. silakan. Udah ya? Oke. Sorry ya. Cousins Baby sendiri, tentunya selalu berusaha untuk mencari tahu nih, apa sih sebenarnya kebutuhan kulit bayi gitu ya, bunda-bunda. Nah, salah satu, research penelitian yang kita temui di tahun 2017, bahwa sebenarnya ada perbedaan kebutuhan kulit bayi di setiap tahapnya. Jadi misalnya di sini, di bagian 0 sampai 3 bulan itu, kebutuhannya adalah protection atau proteksi. Kenapa? Karena ketika bayinya baru lahir, mungkin nanti dari Dokter Lia bisa menambahkan, kulit cenderung jauh lebih tipis gitu, dan juga jauh lebih sensitif karena kulit bayi baru lahir terus baru beradaptasi dengan udara di luar rahim gitu. Nah, seiring dengan dia berkembang, umur 3 sampai 6 bulan kulitnya mulai berangsur-angsur tidak terlalu sensitif, tapi tetap butuh perlindungan yang lembut dan juga melembabkan. Nah, ketika dia mulai berjalan, mulai batita, berumur 1 sampai 2 tahun, mulai berkeringat, nah kebutuhannya berubah lagi nih. Jadi kebutuhannya menjadi butuh produk yang membuat dan memberikan kesegaran ekstra kepada mereka gitu. Boleh next, Mbak? Nah, spesifik buat kulit bayi baru lahir nih, buat bunda-bunda yang misalnya lagi hamil ataupun anaknya baru masih newborn. Jadi memang kulit bayi baru lahir itu hanya 60% ketebalannya dari kulit dewasa. Oleh karena itu makanya kan kita suka lihat dulu anak saya contohnya sering merah-merah gitu, terus cenderung gampang iritasi gitu. Makanya butuh sekali produk yang spesifik untuk kulit bayi newborn. Oleh karena itu, maka next-nya, Mbak. Kami memperkenalkan nih Mbak Kenia. Jadi memang spesifik sekali, super karena Cousins Baby sayang banget nih sama konsumennya. Kita memperkenalkan Cousins Baby Newborn yang memang kita desain untuk kulit bayi baru lahir dan teruji hypoallergenic. Nah, penting nih bunda-bunda, jadi kalau misalnya kulit bayi baru lahir tuh penting cari produk yang memang hypoallergenic. Hypoallergenic apa sih Mbak gitu? Saya juga tadinya apa sih hypoallergenic gitu. Jadi memang pengujiannya sudah jauh lebih dalam dan sudah teruji tidak menimbulkan iritasi pada kulit bayi, terutama kulit bayi yang sensitif. Dan juga si Cousins Baby Newborn ini, Cousins Baby Newborn Hair and Body Wash ini mengandung 0% sabun, 0% pewarna, dan 0% alkohol. Jadi bisa dipikirkan, jadi memang cenderung nggak berbusa, tapi dia yang jelas sangat baik untuk membersihkan kulit bayi baru lahir gitu, Mbak. Nah, selanjutnya ketika udah mulai makin besar pakai apa sih Mbak? Nah, dari Cousins Baby ada lagi nih gitu. Jadi kita juga punya namanya Mild and Gentle Hair and Body Wash. Jadi dia mengandung madu dan chamomile dan untuk merawat kulit supaya segar dan lembut. Nah, ini udah mulai nih Mbak Kenia udah mulai udah mulai ada busanya, lebih berbusa dari newborn dan juga udah mulai lebih wangi. Kalau newborn tadi kan 0% pewarna gitu kan. Kalau ini udah mulai lebih wangi, udah mulai lebih tapi tetap melembabkan gitu. Jadi di situ yang kita mau tekankan, pastinya kita selalu membuat formulanya yang sesuai dengan tumbuh kembang atau tahapan tumbuh kembang bayi gitu.
Berarti kalau yang ini untuk usianya batita ya Mbak Iva ya? Ini sekitar ya sampai 1 tahun lah Mbak. Oh, Nanti sampai 1 tahun. Oke. ketika bayinya mulai aktif bergerak, ada lagi Ada spesialnya. lagi. Iya. Oke. Nah, boleh. Nah, Nah, ketika bayi berusia biasanya 1,5 tahun ya, bunda-bunda yang udah mulai banyak bergerak, udah lari, udah banyak keringetan, biasanya udah asem gitu baunya. Nah itu tentunya butuh kebutuhannya yang berbeda lagi. Nah oleh karena itu kita mempersembahkan lagi nih bahwa ada sabun khusus untuk menjawab kebutuhan itu. Namanya Kasus Baby Happy Fresh gitu. Jadi memang dia terbuat dari fruity citrus, jadi jauh lebih wangi dan juga yang spesial ada kesegaran hingga 12 jam supaya bayi-bayinya itu tetap merasa ceria gitu dan tetap segar selama 12 jam gitu. Jadi ini pas banget nih buat bunda-bunda misalnya yang ngerasa kok abis mandi udah asem lagi ya gitu. Jadi ini pas banget pakai Happy Fresh mm-mm. gitu. Nah, terkait yang tadi mandi adalah salah satu bonding, makanya dari Cousins Baby menunjukkan bahwa setiap perkembangannya mandi itu kan menjadi salah satu momen yang spesial antara bunda dan bayi gitu ya. Baik ketika dia masih newborn ataupun pas udah infant ataupun ketika batita. Jadi pastikan produk yang bunda pilih untuk saat mandi itu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Gitu aja sih dari aku. Oke, wah tahu nggak Mbak Eva ini bunda-bundanya di chat banyak yang ngomong, wah yang kuning itu anak aku pakai, yang biru anak aku pakai. Jadi emang Ya, sama ya dong, aku namanya juga. betul. Aku juga anakku 3 dari bayi sampai gede itu masih pakai Cousins Baby juga. Jadi emang setiap tahap usianya benar-benar dipikirkan oleh Cousin Baby ya Mbak ya, segitu care-nya dengan konsumennya sehingga memikirkan kalau newborn ada sendiri, kalau yang 1 tahun ada sendiri mild and gentle, yang untuk batita ada happy and fresh untuk yang gampang keringetan tadi. Jadi benar-benar dilihat tahap perkembangan usianya disesuaikan dengan mandinya sehingga momen mandi juga jadi menyenangkan. Begitu ya Mbak Iya, Iva tentunya, ya. betul, Baik, terima betul. kasih Mbak Iva atas Terima sharingnya sama bunda-bunda kasih. di sini. Ya, terima kasih. Baik Bunda, kalau tadi sudah ada sharing dari Mbak Iva dari Cousin Baby ya tentang macam-macam dari cousins untuk momen mandi dengan si kecil. Nah, ini kita akan lanjut ke yang berikutnya adalah jangan lupa nih nanti tadi pertanyaannya ya udah banyak banget. Ini saya sampai bingung loh beneran ini bacainnya yang mana ada ratusan kali ini yang tanya. Dan pertanyaannya tuh banyak, rupanya bunda-bunda juga begitu antusias ya ingin tahu. Nah tadi bunda-bunda yang sudah bertanya di kolom chat dengan formatnya nama, strip, kota, strip pertanyaannya, kita akan segera menjawab beberapa pertanyaan. Nah di akhir nanti saya akan umumkan 8 penanya terbaik, walaupun ini pasti memilihnya juga susah ya, yang akan mendapatkan saldo dompet digital senilai Rp500.000 Bunda. Nah selain dari pertanyaan kalau saingannya banyak nih karena yang nanya banyak banget ya Bun. Mungkin nanti yang terjawab memang hanya beberapa saja karena waktu. Nanti jangan khawatir juga ada sesi Kahoot Games. Hadiahnya juga nggak kalah menariknya. Tadi saya sempat sebutkan di awal, mungkin Bunda yang belum sempat dengar, tadi ada Philips Air Fryer, ada Xiaomi Hand Vacuum, dan juga Mitochiba Chopper. Semuanya keren-keren banget, penting banget ya buat para bunda di rumah nih. Mulai dari air fryer, hand vacuum, sampai chopper, semuanya pasti diperluin nih. Nah, itu tadi kalau untuk sesi kuis. Jangan sedih, kalau sesi kuis belum dapat juga, masih ada lagi hadiah yang bisa dibagikan oleh Cousin Baby. Jadi kalau Bunda yang mau sharing atau berbagi keseruan dari Zoom Class kita sore ini ke Instagram Feed, dengan hashtagnya setiap tahapnya begitu berarti, dan juga hashtag Cousin Baby XTAP, TAP ya, The Asian Parents ya. Jangan lupa tag juga @cousinbabyid dan di tag juga ke @asianparent_id karena nanti ada 6 post terbaik ya yang juga akan mendapatkan saldo dompet digital senilai Rp500.000 tuh Bunda. Kurang apa lagi kesempatan untuk mendapatkan hadiahnya? Udah begitu banyak ya Bun ya. Oke, nah saya akan langsung aja nih membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tentunya mohon maaf sebelumnya tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan saking banyaknya ya Bun ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami pilihkan. Oke, nanti boleh tolong dijawab oleh Dr. Lia atau mungkin nanti dengan Bunda tanya juga boleh ya sharing ya. Yang pertama ini dari sebentar. Yang pertama dari
Bunda Yanti Susanti di Jakarta Pusat ya, yang menanyakan, selamat sore dokter, pertanyaannya, ada 4 nih dokter Lia pertanyaannya. Yang pertanyaan, Sorry, Mbak Kenia mungkin ya, jangan 4-4-nya ya, kita kan harus ada 8 waktu, pertanyaan. baik. Saya Pertanyaan yang coba paling nomor 1 pilihkan, aja. sebentar ya dok ya. Nggak cukup waktunya kalau 4. Betul, ini karena saking antusiasnya bundanya pada nanyanya banyak banget ya. Nah, Satu-satu aja. saya pilihkan yang paling kira-kira memang bisa untuk bunda lainnya juga ya. Apa nih dok yang harus diperhatikan orang tua tentang gangguan tumbuh kembang pada anak yang autisme? Dan apakah semua tumbuh kembang anak yang normal dan anak yang autisme itu bagaimana perbedaannya begitu dok untuk tumbuh kembang anak yang autisme? Oke, tentu saja berarti kalau kita ngomongin autisme, kita ngomongin anak dengan kebutuhan khusus ya. Itu akan berbeda dengan anak yang normal gitu. Jadi tidak bisa kita samain sih. Kalau memang udah terdiagnosis, misal ada anak bunda dengan anak kebutuhan khusus, saya ngomong nggak cuma autisme ya, saya ngomongin banyak, mau ADHD, mau autis, mau gangguan perkembangan apapun, saya sarankan bunda harus punya satu dokter anak ya, yang benar-benar pegang dia dari awal, karena akan susah. Saya aja kalau dapat pasien baru dengan autisme, anak udah besar atau dengan gangguan perkembangan lain, agak susah karena saya nggak ngerti dia sebelumnya bisa apa gitu. Mungkin kan kalau dengan anak ABK kebutuhan khusus kan berarti dia harus ini ya, ada terapi-terapi tertentu ya, Mbak Kenia pasti, entah terapi sensori integrasi, terapi perilaku. Nah, kita taunya dia ada progres atau tidak, ada perkembangan atau tidak, ya kita harus lihat sebelumnya kan. Ya berarti pasti akan berbeda. Kita tidak bisa memakai KPSP yang saya bilang tadi ke anak dengan special need. Jadi harus ngelihat anaknya. Saya nggak bisa bilang anak bunda normal atau tidak kalau saya nggak tahu sebelumnya. Ya mesti dipegang dokter anak satu sih, tapi yang jelas berbeda milestone-nya. Oke, Gitu. Baik, itu tadi dari Bunda Yanti. Jadi memang harus ke dokter anak khusus ya dok, untuk bisa melihat dan memantau dari awal sampai dengan perkembangannya ya. Selanjutnya dokter, ini dari Bunda Dina di Pamulang. Kenapa tummy time itu sangat penting untuk bayi dan berapa lama waktu yang ideal untuk melakukan tummy time itu? Dan proses tummy time seperti apa yang nyaman untuk bayi supaya dia tidak rewel? Ini soal tummy time yang tadi dokter sebutkan dok. Oh oke. Tummy time itu bisa bunda lakukan sejak bayi itu pulang dari rumah sakit sebenarnya. Begitu dia bisa pulang kan berarti dia dalam kondisi sehat, dalam kondisi stabil karena dibolehkan pulang. Nah begitu sampai rumah sudah boleh banget lakuin tummy time. Kadang-kadang di kita itu masih pada takut ya. Mungkin bunda tanya juga tahu, saya kalau suruh tummy time pada saat kunjungan pertama setelah kontrol tuh, masa sih dok? Masa boleh sih dok? Bahaya nggak dok? Gini. Boleh banget. Jadi tinggal tengkurupin aja dianya. Ya mungkin di awal masih begini doang kepalanya, nggak bisa dia ngangkat gitu lah. Orang dia nggak ngerti kok aku suruh ngapain gitu kan. Cuman digeblekin gitu, udah dia angler aja gitu kan. Nah disitulah peran kita. Kita lakukan stimulasi, kita ada di depannya, kita kasih mainan di depannya dia. Kemudian supaya dia berespon, mau gerakin kepala, mau naikin kepala. Seberapa sering? Sesering mungkin, terserah. Ya, jadi anytime anaknya lagi happy, lagi kan kita suka ya ada momen-momen anaknya lagi seneng-senengnya tuh, lagi happy-happynya, udah mandi, udah kenyang gitu kan. Tinggal kita mau ajakin cerita, nah tummy-timein lah. Berapa lamanya sampai anaknya bete. Kalau anaknya udah marah ya jangan diterusin ya. Kalau dia udah bete ya jangan langsung dibalikin. Tapi nanti berikutnya next time ada kesempatan lagi tummy timein lagi. Karena di awal-awal itu 0, 2 bulan, 3 bulan itu stimulasi yang paling penting ya tummy time itu. Kita mau ngajarin apa coba stimulasi kalau bukan tummy time? Mau suruh duduk kan nggak mungkin, ya kan? Tummy time itu penting banget loh, karena itu tadi melatih sini supaya lebih kuat, bisa 30, 45 derajat kepalanya, bisa 90 derajat. Kalau dia sini kuat bisa 90 derajat, punggungnya kuat, dia bisa lebih cepat duduk. Perhatiin deh, anak-anak, bukan anak-anakku sih, pasien-pasienku yang duduknya cepat, itu pasti ibunya sering tummy time. Tapi kalau yang tummy time-nya takut-takut ya, jadi aku ngeliatnya anaknya peang tuh biasanya sininya datar. Aku bilang Bu ketahuan nih, nggak pernah tummy time nih pasti. Aku bilang iya dok takut dok ini gini. Nah wajar sih, cuman
setelah acara ini mudah-mudahan nggak ada lagi yang takut Takut ya dok ya. mentami-tamikan bayinya. Ya, Nah ini tadi Bunda tanya betul ngerasain ya gitu pengalamannya. juga Coba Bunda boleh tanya. sharing sedikit sama Bunda juga pengalaman tummy-time dengan ketiga si kecil ini gimana Bunda tanya? Kebetulan dari anak aku yang pertama, kedua, dan ketiga aku bener-bener ngelakuin tummy time semua. Jadi Bagus dong. ngerasain banget manfaatnya. Kalau aku tuh biasanya aku lebih beraninya itu kalau tali pusatnya itu udah puput. Jadi baru tummy time gitu. Dan aku ngerasa banget dok perkembangannya di mana tuh kayaknya sekitar 2 minggu usianya baru 2 minggu tuh kepalanya udah bisa ngangkat sendiri. Nah, ya kan? Tuh, dan apalagi anak aku yang ketiga ini karena lebih sering banget aku tummy-time-nya lebih berani lagi ya kayaknya. Nah, jadinya dia itu duduknya yang tadi dokter bilang duduknya itu lebih cepat banget. Sebelum dia masuk MPASI umur 6 bulan kayaknya dia bisa duduk sendiri dan udah bisa rolling. Yes, tuh kan bagus banget. Ayo tummy time yang punya ngeloting kita mungkin nggak sadar ternyata efeknya bisa sampai segitunya ya dok ya. Ya, benar. Baik Bu dokter, aku mau berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya dok ya. Ini dari Mam Iis Subagiarti di Tangerang. Dokter, selamat sore, para expert izin bertanya. Anak saya usia 15 bulan, kepada dokter Lia, tidur adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gangguan tumbuh kembang. Gimana ya dok cara mengatur pola tidur anak? Jika si anak berapa? Usia 15 bulan dok, gimana cara mengatur pola tidurnya kalau anak ini lagi aktif-aktifnya bermain dan tidurnya sering larut malam gitu dok. Gimana tuh dok? Bener-bener. PR nih dok. PR banget nih masalah tidur nih. Kemarin tuh pas banget, baru ada pasien bayi usia 9 bulan, dia konsul hanya karena bayinya itu tidur jam 2 pagi. Terus mama papanya udah, dok saya udah nggak sanggup lagi dok, saya capek banget gitu. Karena udah kita capek dari pagi sampai malam, mungkin bapaknya juga kerja, masih harus nemenin jam 2 pagi, baru dia tidur. Akhirnya saya coba kasih namanya, ini secara singkat aja ya, kita ngomongin sleep training itu bisa satu sesi sendiri. Jadi prinsipnya adalah kita bisa lakukan campaign namanya brush, book, bed. Jadi brush itu adalah kalau anak lebih gede, sikat gigi. Kalau buat bayi, mungkin ya bersih-bersih, disibinin, tau nggak sih disibinin itu bahasa Jawa, aku orang Jawa, jadi aku nggak ngerti bahasa Indonesianya. Jadi bayinya digantiin baju, diseka gitu loh, persiapan mau bobok itu loh. Jadi kita lakukan kalau kita punya target dia bobok jam 8, jam 7 lah kita mulai ritualnya. Dimulai dengan dia bersih-bersih, ganti baju, ya kan bisa digantiin piyama, diseka, biar dianya seger, biar dia nyaman, nggak keringetan gitu kan. Anak lebih gede ya berarti dia suruh sikat gigi, cuci kaki, gitu-gitu kan. Itu yang pertama. Habis itu masuk kamar, nggak boleh TV nyala. Ya, nggak boleh ada screen time apapun 1 jam sebelum tidur. Kita mau masuk yang namanya waktu tenang. Waktu tenang itu kurang lebih 30 menit. Nah, ngapain aja dok waktu tenang itu? Matiin lampu, bikin suasana redup, nyanyiin lagu Nina Bobo, setelin suara YouTube, suara lagu Nina Bobo, bukan nonton YouTube ya, suara YouTube. Aja. Ini penting nih, bukan nonton nih. Ada pasien aku, anaknya bisa bobo kalau dengar suara hujan, ya. Jadi cari apa ya? Cari apa yang anakku suka gitu. Nah, lakuin waktu tenang gitu ya, itu. Yes, sama bacain buku cerita. Makanya brush, book itu baca buku. Ya, peluk anaknya, kita bacain buku cerita gitu kan sambil dielus-elus, tenang tapi diredupin, mungkin pakai lampu tidur aja gitu kan. Terus abis itu baru deh dia bobo. Biasanya orang tua yang melakukan brush, book, bed ini, anaknya akan bisa tidur lebih lama durasinya. Terus yang aku sering temui sih ya Mbak Kenia, kenapa seorang bayi bisa tidur larut? Karena maghrib itu dia tidur. Ya, jadi lihat betul. Waktu dia tidur siangnya itu juga diatur gitu loh. Kalau aturannya lebih baik tidur siang terakhir itu dia udah bangunnya itu sekitar jam 4-an. Jam 4, jam 5 tuh harus sudah bangun, mandi, makan. Habis itu kita main-main sebentar, mungkin 2 jam, jam 7 udah masuk ritual tadi. Jam 8 bobok deh dia, tepar gitu. Nah, selama waktu dia
main jam 5, jam 7 tuh bikin seheboh mungkin biar dia capek. Capek energinya aku Heeh, habis gitu ya, kadang-kadang Dok, tuh ya. kita itu yang sering terjadi itu tadi maghrib tuh baru tidur Dok jam 6, Akhirnya bangun jam mundur 8, semua. jam 8 malam bangun dia seger, kitanya tepar kan. Iya, tidur. Jadi geserlah pelan-pelan ritual itu. Jadi kadang-kadang ada juga tidur siangnya kelamaan. Tidur siang itu kalau untuk bayi umur 11 bulan ya tadi, itu paling hanya butuh sekitar 1 jam. Jadi kalau tidurnya udah kelamaan, bangunin aja. Karena kita mau merubahkan, kita mau menggeser-geser kan Pola gitu. jam tidurnya. Karena kalau pola tidurnya berantakan, pola makannya berantakan loh. Pasien Iya, aku betul. yang tidur jam 2 pagi itu dia baru Baik. bangun jam 10 pagi. Kapan dia makan Oke. pagi coba? Jadi Berat itu badannya ya, stuck, nggak naik. Ya, diatur pola tidur siangnya, jadi pola malamnya juga tadi brush, book, bed itu penting ya yes. Bun ya. Betul. Baik, Dokter, Oke. selanjutnya Dok, kita ke pertanyaan dari Mam Nurul, ini dari Medan ya Dok ya. Oke. Yang bertanya, Dear Dokter, tadi ada menjelaskan tentang asah, asi, asuh. Apa yang menyebabkan konsep asah, asi, asuh saat ini semakin diabaikan nih? Dokter, itu pertanyaan untuk dokter. Ada pertanyaan juga untuk Mbak Alifa dari produk terbaru Kasen udah bisa dibeli di mana? Nanti coba kita ke Mbak Alifa ya. Sebelumnya ke dokter dulu nih Dok. Ya, oke. Asah, asih, asuh ya memang semakin lama semakin terlupakan. Term itu pun jarang kita lihat di medsos. Mana ada sih medsos ngomong asah, asih, asuh kayak berasa kayak jadul banget. Padahal sebenarnya penting banget gitu loh. Apalagi dengan pandemi kayak gini nih. Efek negatifnya kan juga ketumbuh kembang itu banyak ya, bayi-bayi yang lahir pada masa pandemi jadi nggak dapet itu kayak gitunya. Terus dengan adanya sekolah online semuanya pada tidurnya lebih malam, kemudian waktu durasi untuk screen time pun juga semakin memanjang ya. Betul. Perkembangan kita sekarang kan semakin modern ya, ada efek positifnya, ada efek negatifnya ya. Ya mudah-mudahan nih dengan kita webinar, kita sharing pada sore hari ini, ibu-ibu yang ikut 250 orang ini teringat kembali tentang asah, asi, asuh. Jangan lupa share. 250 orang share, berarti 500 orang di luar mungkin akan tahu, share lagi, udah dia terkenal lagi tuh asah, asi, asuh. Ya. Kita kampanyekan lagi asah, asi, asuh ya Dokter benar, ya. Benar. Baik, Mbak Alifa atau Mbak Iva, boleh dijawab juga Mbak pertanyaan Bunda dari Medan ini tadi untuk produk Kasen terbaru sudah bisa dibeli di mana begitu pertanyaannya. Ya, sorry Mbak. Jadi bunda-bunda untuk produk-produk yang tadi saya sebutin sebenarnya sudah tersedia di berbagai di berbagai toko. Jadi misalnya ke toko-toko yang seperti supermarket atau minimarket gitu. Tapi kalau misalnya yang kan sekarang trennya karena pandemi pada belanja online, jadi kita tersedia juga di platform e-commerce kesayangan bunda yang orange, yang hijau gitu. Semuanya ada kok di sana. Tinggal di search aja bayan tadi. Nah, jadi bisa beli offline, bisa beli online, semua produk Kasen juga ada ya Mbak Iva ya. Baik. Oke, aku lanjut ke baik. Terima kasih Mbak Iva. Aku lanjut ke penanya berikutnya ya dari Bunda Fajar Setiorini ini di Bekasi. Dokter, tanda-tanda bonding berhasil itu gimana sih? Apa perbedaan bonding berhasil dan anak masih tergantung sama orang tua di 1000 hari pertama, Dokter? Makasih. Gimana tandanya? Wah, bonding kita kepada anak berhasil nih, gitu dong. Dokter, maaf masih di mute. Ya, sorry kepencet. Jadi hal yang simpel yang bisa kita lihat lah, kita bisa merasakan, kita tuh kan bisa ngerasain ya, seorang, bukan ngomongin anak doang deh, seseorang itu merasa nyaman atau tidak dengan kita, itu kita bisa ngerasain kok. Ya itu nggak bisa aku ngomongin tuh gimana, tapi kita bisa ngerasain. Kalau dia, si anak ini ngelihat kita happy, bawaannya pengen meluk-meluk, kalau kita ada di sebelahnya pengennya deket sama kita, kan berarti kan dia nyaman, ya kan? Kalau dia nyaman berarti dia merasa aman, merasa dilindungi. Itu menurut aku akan kita bisa rasain sih masalah berhasil atau tidaknya. Kayak tadi kan Bunda Tanya juga pernah sempat cerita di awal, mungkin bonding dengan ayahnya agak kurang karena ayahnya kerja. Otomatis mungkin si anak juga akan berbeda responnya antara anak ke Bunda Tanya dengan anak ke ayahnya, itu pasti akan berbeda. Bondingnya akan lebih kuat kemana tuh akan kelihatan gitu. Jadi menurut aku itu bisa dirasain sih kalau saya suruh bilang parameter
dengan angka atau dengan milestone nggak ada. Itu hanya bisa dirasain. Namanya aja aspek ASI, ya kan? Betul. Iya. Gitu. Gimana Ya, anak timbal balik ke kita kali ya, gitu ya, dokter ya. benar, benar, benar. Baik, baik selanjutnya dokter ini dari Bunda Rohmi Rizky masih dari Bekasi ya. Gimana sih cara mensimulasi anak yang mutan? Oh, kalau anaknya moody gitu dok, gimana cara mensimulasinya? Dan ini pertanyaan untuk Mbak Iva selanjutnya. Kulit anak saya sensitif sekali, gampang biang keringat ketika cuaca panas dan berkeringat. Produk kasen apa yang bisa untuk meminimalkan dan menghilangkan biang keringat? Oke, mungkin aku ke dokter dulu ya, dokter Lia ya. Oke. Gimana untuk anak yang moody itu gimana dok tipsnya? Ya, benar. Kalau cara menstimulasi itu sebenarnya sama. Maksud aku, cara stimulasi berjalan, cara stimulasi berdiri itu udah ada bakunya. Begini, begini, begini. Cuman poin pentingnya adalah kenapa dia moody, gitu kan? Yang bikin masalah adalah moody-nya di sini, gitu. Nah, ini juga efeknya ke ASIH tadi, gitu. Gimana selama ini kita kayak apa ke dia? Jangan-jangan kita juga moody. Ngerti nggak sih? Bocah itu tuh ngikutin banget loh apa yang terjadi di sekitarnya. Aku kan dokter anak ya, aku tuh kan menghadapi berbagai macam keluarga. Kelihatan kalau ibunya begitu, anaknya juga begitu. Ya kan? Kelihatan banget anak yang tenang, anak yang cool itu pasti bapak ibunya juga cool. Nggak yang apa sih ya, nggak heboh gitu loh, nggak gerusa-gerusuh gitu. Ibunya juga kalem gitu. Tapi kalau ibunya, aduh, gimana itu? Anaknya begitu juga gitu. Jadi kita harus mengatur juga gitu supaya kita nggak moody. Karena anak itu peniru ulung, imitator yang luar biasa, dia akan mencontoh yang ada di sekitarnya. Kalau lingkungan sekitarnya pada moody, otomatis itu akan dia rasain juga. Jadi ciptakan suasana keluarga yang nyaman. Coba introspeksi apa yang terjadi di sekitar anak ini dalam kesehariannya. Pasti ketemu jawabannya. Oke. Mungkin sebelum ke Mbak Iva, aku nanya ke Bunda Tanya ya. Pernah ngalamin nggak nih Mbak, ada sekecilnya yang moody, terus gimana waktu itu Bunda Tanya untuk mengembalikan lagi moodnya si kecil gitu? Iya, tapi beneran sih yang dokter bilang itu memang anak itu cerminan orang tuanya seperti apa ya dok ya. Nah kebetulan nih aku udah belajar banget nih Mbak, maksudnya menjadi seorang ibu tuh emang belajar terus ya kita setiap hari gitu. Jadi ketika anak aku moody, aku tuh benar-benar harus tahu tadi yang permasalahannya itu apa sih sebenarnya yang bikin dia moody, apa aku yang salah, atau biasanya tuh terkadang ada misalnya sesabar-sabarnya bisa nahan aku emosi gitu, pasti akan kadang-kadang suka kayak kelewat untuk nadanya lebih tinggi gitu. Jadi biasanya aku juga kadang-kadang suka ngingetin suamiku gitu, kalau misalnya kita lagi riuh, lagi capek, dan tiba-tiba anak kesana kemari gitu, dan kita selalu ngingetin dia untuk berhenti berteriak gitu ibaratnya ya, dengan cara berteriak juga. Jadi makanya aku bilang sama suami, kamu mau mau bilang anak kamu buat diem, tapi kamu nggak taunya juga sambil teriak. Aku ketawain gitu, dan akhirnya ya udah begitu sesimpel itu sih Mbak. Maksudnya tadi yang dokter itu bilang, aku beneran udah melakukan itu. Jadi ketika memang kita mau anak kita itu seperti apa, perilakukan anak kalian itu seperti apa yang kalian mau. Berarti benar-benar supaya mencontoh orang tuanya gitu ya si kecilnya. Baik. Nah selanjutnya Mbak Iva tadi ada pertanyaan nih. Kalau untuk si kecilnya yang di cuaca panas suka biang keringat gitu, apa sih produk kasen yang pas nih Mbak Iva? Ini saya coba jawab, tapi mungkin dokter Lia lah yang lebih ahli ya, lebih paham. Tapi kalau dari kami memang produk-produk yang pertama yang mesti digarisbawahi sih Mbak Kenia adalah kalau kasus baby memang cenderung kan untuk preventif. Jadi sebelum kejadiannya justru kita proteksi supaya nggak iritasi, supaya nggak biang keringat gitu kan. Nah jadi yang pertama sih tentunya kalau misalnya sering biang keringat, terutama anak saya, kebetulan anak saya juga gitu. Yang pertama kalau setiap habis keringetan harus sering ganti baju. Jadi nggak bisa terlalu lama basah gitu bajunya kan. Terus juga kalau pilih sabun, jadi pilih sabunnya juga jangan yang terlalu banyak busanya. Jadi karena kalau yang banyak busanya kan itu mengandung lebih agak bikin iritasi gitu. Jadi pastikan pilih yang cenderung kandungannya lembut gitu. Nah di bagian lipatan-lipatan berikan moisturizer ekstra. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan benar-benar kalau merasa anaknya
udah nggak newborn, udah nggak usah pakai krim-kriman, nggak usah pakai lotion. Nah sebenarnya tetap masih perlu tuh krim ataupun lotion gitu untuk dipakaikan untuk sebagai tindakan preventif. Tapi kalau misalnya dan pakai bajunya juga berpengaruh bahan baju dan dicuci bajunya pakai apa? Apakah deterjen bayi apa enggak gitu? Karena bisa sampai ke sana. Tapi kalau misalnya iritasinya atau biang keringatnya tidak hilang, mungkin bisa cek ke dokter anak, dokter spesialis anak, dan juga akan mendapatkan treatment khusus. Dan sebenarnya dari Kasus Baby itu ada Mbak yang memang produk yang diciptakan untuk anak-anak yang kondisi kulitnya tuh dermatitis atopis. Jadi memang ada lebih tingkat sensitivitasnya lebih tinggi gitu. Namanya Kasus Baby Sensicare. Nah ini memang tadi saya tidak ada di slide, tapi ini memang salah satu produknya Kasus Baby juga gitu. Baik, berarti untuk yang kulitnya sensitif, Kasus Baby apa tadi Mbak? Kasus Baby Sensicare. Sensicare ya, tapi memang lebih baik kita preventif ya, Mbak Iva ya. Baik, terima kasih Mbak Iva. Ini aku harus move on ke pertanyaan selanjutnya dari dari Bunda Lili, masih dari Bekasi ya. Izin bertanya kepada Mbak Iva Ibu Alifa, produk Kasus apa sih yang sebaiknya digunakan untuk newborn hingga usia 1 tahun, mengingat kulit mereka yang masih sensitif. Ini sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Mbak Iva, tapi boleh Mbak lebih detail dijelaskan mengenai produk Kasus untuk newborn ini Mbak, sampai usia 1 tahun. Iya, tadi dari Bunda siapa Mbak Kania, sorry? Sebentar, dari Bunda Lia di Bekasi. Ya, Bunda Lili, Lia. sorry. Bunda Lili ya. di Bekasi. Jadi thank you untuk pertanyaan Bunda Lili. Jadi memang yang tadi saya sudah sempat sharing gitu untuk Kasus Baby untuk bayi baru lahir memang cocok sekali untuk memakai Kasus Baby newborn. Jadi memang yang kandungannya itu 0% pewarna, 0% alkohol dan 0% warna, alkohol dan parfum gitu. Jadi tentunya bisa lebih dan juga sudah teruji hypoallergenic gitu. Jadi bisa lebih ramah untuk kulit bayi baru lahir gitu sih Mbak. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, ini ada dari Jawa Timur ya, Bunda Masayu. Apakah stunting dan gizi buruk berbeda? Ini untuk Dokter Lia, pertanyaan dokter mengenai stunting dan gizi buruk, bedanya apa sih dok? Oke, beda ya. Jadi kalau kita ngomongin stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan karena gangguan nutrisi dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau misal seorang anak berat badannya tidak naik dalam jangka waktu tertentu, ya itu lama-lama akan ngefek ke panjang badannya. Nah, di saat panjang badannya sudah di bawah normal, barulah dia disebut stunting. Tapi ini nih kadang-kadang suka miss. Tidak semua anak pendek itu stunting. Ya, pendek itu stunted, pendek, perawakan pendek. Nah, pendek ini banyak sebabnya. Nah, di saat kita menemukan pendeknya karena gangguan nutrisi, barulah itu disebut stunting. Nah, kalau gizi buruk itu parameternya pakai grafik pertumbuhan berat badan menurut usia. Dia di bawah garis merah, itu gizi buruk. Nah, kalau gizi buruknya terus-terusan nggak kita tangani, dia akan jadi stunting. Ya, jadi belum tentu setiap anak gizi buruk pasti stunting. Butuh waktu beberapa lama dia tetap di kondisi gizi buruk, baru ngefek ke panjang badannya, barulah dia disebut stunting. Itu ya, mudah-mudahan paham ya. Baik. Terima kasih dokter. Aduh, ini aku pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget ya. Seru banget ini ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Tapi mohon maaf karena memang tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan dan kita jawab karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan nanti ada Zoom class selanjutnya ya Mbak Iva, nanti bisa Bunda-Bunda bisa join lagi, bisa bertanya lagi ya. Nah, sepertinya session Q&A-nya harus saya akhiri ini. Terima kasih sekali kepada bunda-bunda yang sudah begitu banyak antusiasme bertanya. Dan tadi pertanyaannya sebagian sudah dijawab juga oleh Dokter Lia, oleh Mbak Iva, dan juga Bunda Tanya. Nanti mudah-mudahan ini sudah menjawab sebagian besar dari keingintahuan para bunda yang mengikuti Zoom class ini ya. Nah, saya juga mau ngucapin terima kasih nih sama Bunda Tanya Larasati yang kebetulan memang ada ini ya, ada agenda lain ya Bunda Tanya ya, harus pamit lebih dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya. Iya, terima kasih sekali lagi. Kita say goodbye dulu sama Bunda Tanya. Terima kasih Bunda Tanya.
Oke, tapi Dokter Lia masih bersama kita ya, dan Mbak Ya, Iva juga masih bersama kita ya. Oke, baik Bunda, selanjutnya saya mau ke Kahoot Quiz. Nah, ini dia nih yang dari tadi sudah ditunggu-tunggu juga sama Bunda ya. Dari tadi kan kita sudah menyimak materinya Dokter Lia, sudah dengerin juga tadi ada sharing-sharing. Nah, sekarang kita mau ngetes nih, Bunda kira-kira memerhatiin nggak ya materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Lia tadi ya di presentasi. Kita akan nguji. Halo, ya. ya, udah Iya, Kenia mohon udah maaf masuk lagi. Bunda-bunda dokter, ini sedikit ada gangguan. Saya beralih dulu ini device-nya. Udah Nah, aman. kita akan mulai ke Kahoot-nya ya, kita lanjutkan ya. Sebentar, apakah yang ini sudah bisa? Nah, sepertinya saya sudah bisa kembali lagi join di device yang tadi. Oke, saya akan mulai aja dulu ya dengan Kahoot Games-nya. Sebentar ya, Bu, dokter. Wah, ini sambil supaya Bunda juga menyiapkan yang mungkin tadi catatan-catatannya mau dilihat lagi supaya nanti bisa jawab kasusnya ya. Oke, baik. Saya sudah jelas suaranya ya? Udah jelas, Mbak. Baik, makasih dokter dan Ya. Bunda. Sekarang kita akan mulai main ke kuisnya ya di Kahoot Games. Nanti Bunda diperhatikan layar di depan, nanti keluarkan smartphone-nya masing-masing, jadi harus berbeda device Bunda. Buka browser, lalu akses URL https://kahoot.it. Kayak aja ya. kahoot.it dan masukkan game pin-nya di 837070 ya, 837070 itu game pin-nya. Masukkan namanya Bunda. Tunggu sampai ada notifikasi you are in ya, Bun. Nah, baik kalau sudah. Oke, kita menunggu nih screen sharing-nya, tapi nanti Bunda bisa langsung saja dari smartphone-nya buka browser tadi aksesnya https://kahoot.it. Saya eja ya, KAHOOT atau titik IT gitu ya Bunda ya. https://kahoot.it ya. Kemudian nanti masukkan game pin-nya. Pin-nya itu tadi ya. Sebentar. Kita tunggu dulu Bunda. Pinnya nanti di 837070. Iya, ini benar kahoot.it ya. Ya, ditunggu sebentar ya, Bunda. Kita masih mencoba untuk masuk ke Kahoot Quiz-nya. Tapi yang pasti Bunda, Kahoot Quiz nanti kalau yang menang itu tadi beberapa hadiahnya aku coba sebutkan lagi ya. Untuk pemenang pertama ada Philips Air Fryer ya. Kemudian pemenang kedua nanti ada Xiaomi Hand Vacuum dan pemenang ketiganya ada Mitochiba chopper dari Mitochiba. Nah, nanti pertanyaannya nggak susah-susah kok. Seputar dari apa yang tadi sudah dipresentasikan sama Dokter Lia ya. Jadi kalau tadi Bunda memperhatikan, kemudian mencatat mungkin gitu ya, dan langsung mengingat, nanti begitu kita main quiz pasti langsung bisa jawab pertanyaannya. Sudah bisa kita main Kahoot Games-nya? Sebentar ya. Nah jangan lupa Bunda pinnya tadi di 837070 ya, 837070 begitu.
Ya, kita masih menunggu sebentar. Tapi akses ke kahoot.it-nya gunakan game PIN-nya 8370700. Sorry, nolnya di belakang ada 2 kali ya. 00 di belakang. Nanti kalau sudah keluar pertanyaannya, tugas Bunda memilih jawaban yang benar. Silakan pilih jawaban sesuai warna pada pilihan jawaban di layar ya. Jangan lupa untuk masukkan nama bundanya ya. Nanti nggak kelihatan siapa yang menang gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah jawab, kita ada waktunya, nanti bisa pemenangnya akan kita umumkan kemudian gitu. Nah, jangan lupa juga nih Bun, saya mau mengingatkan sekali lagi kalau nanti kan di akhir saya akan bacakan 8 penyanyi terbaik yang terpilih mendapatkan hadiah saldo dompet digital senilai Rp500.000. Ada juga nih 6 pemenang yang bisa mendapatkan saldo digital senilai Rp500.000 adalah para bunda yang posting di Instagram feed gitu. Nah, oke, ini kita sudah mulai bisa nih. Jangan lupa PIN-nya 8370700 ya. Ini sudah ada bunda-bunda yang ikut dalam permainan Kahoot Games, Kahoot Quiz. Sudah siap Bunda? Sudah bisa? Oke, kita akan mulai. Start ya. Kahoot Quiz dimulai. Siap? Ready? Here we go. Kahoot Quiz yang pertama. Cousin Baby setiap tahapnya begitu berarti kita mulai 3, 2, 1. Ini dia kuisnya Bun. Cousin Baby setiap tahapnya begitu berarti Zoom class. Bunda siap menang? Siap? Are you ready? Yes, we are ready. Ya, ini bisa dijawab Bunda ready? Siap? Nah, kalau pilih warna merah atau warna biru silakan Bun. Ya, are you ready? Ready? Atau pertanyaan atau jawabannya adalah siap? Iya. Yang menjawab ready ada 102 bunda. Wey. Oke. Seru ya, aku deg-degan nih. Ini belum pertanyaannya Dok, masih itu. Bener. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya ya Bun, kuis berikutnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Mana yang bukan merupakan aspek dari perkembangan? Motorik, kalau merah motorik, kuning bahasa, biru sosial, hijau berat badan. Yang mana yang bukan merupakan aspek dari perkembangan nih Bun? Ayo cepetan Bun. Ada nih tadi nih. Yang mana kira-kira? Udah ada pasti nih dari Dokter Lia ya. Iya. Wow. Yang menjawab berat badan itu 93 bunda yang bukan merupakan aspek dari perkembangan. Betul ya dokter ya? Betul. Baik, selanjutnya kuis yang nomor 3. Nah itu ini dia pemenang-pemenangnya ya. Di scoreboardnya Bunda Maya Oktaviani 918 sejauh ini ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Mana yang merupakan aspek pertumbuhan pada anak? Berat badan, motorik halus lingkar kepala. Yang biru tinggi badan, lingkar kepala, berat badan. Yang kuning lingkar kepala, komunikasi dan berat badan. Yang hijau berat badan, tinggi badan, personal sosial. Nah ini tadi juga dijelasin sama dokter Lia nih dok. Yang merupakan aspek pertumbuhan ya bukan perkembangan ya. Pertumbuhan pada anak yang mana nih mam? Yang merah, biru, kuning atau hijau? Waduh dokter. Nah ini dia. Kaget. Yang jawaban biru yang benar yaitu tinggi badan, lingkar kepala, dan berat badan. Ini yang menjawab 107 bunda. Ini bukan aspek pertumbuhan pada anak ya. Betul ya dokter ya, tinggi badan, lingkar kepala, berat badan ya. Oke, yes. Ini berubah lagi nih. Pemainnya sekarang yang di atas adalah Bunda Citra Mulia. Jadi ini berubah terus dok, bergeser dok. Oke, baik pertanyaan selanjutnya kita lihat. Kuis selanjutnya, nomor 4. Manfaat deteksi gangguan sejak dini adalah agar mendapatkan penanganan lebih cepat dan memperbaiki tumbuh kembang anak. Yang merah, setuju dong, kan sudah belajar sama dokter Lia. Nah yang biru, tidak setuju. Yang mana nih Bun, merah atau biru? Manfaat deteksi gangguan sejak dini adalah agar mendapatkan penanganan lebih cepat dan memperbaiki tumbuh kembang anak. Nah yang mana ayo, merah atau biru? Nah, ini 175 bunda. Setuju dong, kan sudah belajar sama dokter Lia ya. Oke, selanjutnya yang kelima. Kita lihat skor sementara. Bunda Priska naik nih ya, Bunda Priska. Nggak apa, masih ada waktu untuk mengejar. Ayo bunda-bunda yang lain cepet-cepetan nih kita ya main Kahoot Games, Kahoot Quiz ya.
Pertanyaan selanjutnya yang kelima, menciptakan bonding yang baik merupakan kebutuhan dasar anak agar tumbuh kembang lebih optimal dari segi. Nah, ini diulang-ulang terus tadi sama dokter. Merah asah, biru Ayo kasih, cepet. kuning asuh. Yang mana? Ayo cepet Bun. Menciptakan bonding yang baik itu kebutuhan dasar anak agar tumbuh kembangnya optimal dari segi apa nih? Asah, asih, atau asuh? Ah, gampang banget ini kayaknya. Pasti Bunda semua bisa jawab ya dok ya? Ya. Oke. Siap. Hore. Iya, hore. Itu dia tadi berarti yang asih, betul sekali. Yang asih adalah pertanyaan apa jawabannya ya. Selanjutnya ini yang siapa sekarang kita lihat Bunda Priska. Bunda Priska masih memimpin ya di nilainya 3763. Oke. Selanjutnya masih semangat ya ikut kuisnya, masih bermain. Gak apa-apa, ada yang bilang masih salah terus. Gak apa-apa Bunda, semangat, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Jangan putus asa. Berikut adalah manfaat bonding, kecuali merah anak menjadi manja, biru imunitas tubuh meningkat, kuning anak lebih percaya diri, hijau anak akan lebih mudah berempati. Nah, mana yang bukan manfaat bonding nih? Ayo Bunda, ini juga gampang nih. Tadi juga disebutkan sama dokter Ria. Ayo cepet. Ya, waktunya habis. 149 Bunda menjawab merah. Yang bukan manfaat bonding adalah anak menjadi manja. Benar banget nih dokter ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya masih ready ya untuk bermain. Ini masih sama nih ya tadi Bunda Priska juga ya. Oke, Bunda Priska masih memimpin. Mungkinkah Bunda yang lain bisa menyusul? Kita ke pertanyaan nomor 7 Bunda. Mana yang bukan merupakan cara membangun bonding yang menyenangkan? Duh, ini dari tadi juga diulang-ulang ya dokter Lia ya. Iya. Apakah memandikan bayi, baby massage, bermain bersama anak, atau bermain gadget berlebihan? Ah, ini mah merem udah bisa jawab nih Mas ini. Yang mana yang bukan merupakan cara membangun bonding yang menyenangkan? Oke, waktunya habis. 175 Bunda menjawab bukan bermain gadget berlebihan itu bukan cara membangun bonding yang menyenangkan. Oke, kita lihat skornya. Skornya siapa sekarang? Masih Bunda Priska. Ayo Bunda yang lain. Susul ini skornya masih dipegang. Juara bertahannya masih Bunda Priska ya. Oke, kita next ke kuis yang selanjutnya. Mengapa sabun mandi si kecil sebaiknya berbeda di tiap tahapannya? Yang merah karena jenis kulit dan kebutuhan kulit si kecil berbeda. Yang biru, bayi baru lahir perlu sabun yang lebih wangi. Dan yang kuning, anak usia batita tidak perlu sabun khusus. Nah, yang mana tuh Bun? Kenapa ya sabun mandi kecil sebaiknya berbeda di tiap tahapannya ya? Ayo Bunda, jawabannya yang apa nih Bunda? 3, 2, 1. Iya, waktunya habis dan jawabannya adalah yang merah. Karena jenis kulit dan kebutuhan kulit si kecil berbeda. Makanya sabun mandi si kecil juga sebaiknya berbeda di tiap tahapannya ya. 179 Bunda yang menjawab benar. Kita lihat sekarang posisinya. Siapa Bunda yang ada di atas? Masih Bunda Priska. Waduh, Bunda Priska pertama, Bunda Syahrina kedua, Bunda Diah ketiga. Ayo, masih ada kesempatan Bunda yang lain untuk mengejar Bunda Priska mungkin. Oke. Seru banget nih dok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cousin baby newborn aman untuk kulit bayi yang sensitif karena merah, hypoallergenic, pH-nya tinggi dan 0% sabun. Ini untuk newborn ya Bun ya. Yang biru, hypoallergenic, pH normal dan 0% sabun. Yang kuning, hypoallergenic, pH rendah, 0% sabun. Merah, biru, kuning. Ayo Bun, masih ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Iva, yaitu jawabannya adalah yang biru. Cousin baby newborn aman untuk kulit bayi yang sensitif karena memang hypoallergenic, pH-nya normal, dan 0% sabun. Itu ya Bun. Kita lihat apakah skornya sudah ada perubahan. Ternyata masih Bunda Priska nih di yang pertama ya. Di posisi kedua Bunda Dia, posisi ketiga Bunda Oksavina. Oke, masih ada pertanyaan lainnya, jangan sedih. Masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Kulit bayi yang mulai bertumbuh tetap perlu lembab. Cousin maybe mild dan gentle merupakan berapa kali kelembapan?
Nah, ini tadi sudah di-mention juga sama Mbak Iva, yang merah 12 kali, yang biru 10 kali, yang kuning 8 kali, yang hijau 6 kali. Mana nih yang kira-kira Cousin Baby Mild and Gentle berapa kali kelembapannya nih? Wah, bunda-bunda yang ikut Kahoot Quiz ini pinter-pinter ya, Dokter Lia ya. Pada menyimak semuanya dari tadi ya. Jawabannya juga banyak, sebagian besar betul. Oke, 0. Jawabannya adalah biru 10 kali. Jadi Cousin Baby Mild and Gentle memberikan 10 kali kelembapan ya. Ada 83 bunda yang menjawab benar nih. Oke, kita lihat posisinya. Apakah masih Bunda Priska? Ternyata masih Bunda Priska. Tapi posisi keduanya berubah nih. Jadi Bunda Oksafina dan posisi 3-nya Bunda Ulfi. Masih ada 3 pertanyaan, masih bisa berubah Bunda. Jangan putus asa. Ayo kita ke pertanyaan nomor 11. Cousin Baby dengan teknologi Fresh Boost memberikan kesegaran hingga 12 jam untuk sekecil aktif di usia batita. Nah, Cousin Baby yang mana nih yang memberikan kesegaran hingga 12 jam untuk usia batita? Apakah Cousin Baby Fresh Happy? Apakah Cousin Baby Good Fresh? Atau Happy Fresh? Atau yang hijau adalah Boost Happy? Nah, kira-kira Cousin Baby yang mana nih? Yang Harus bisa pada jawab ya Mbak. Nah, pasti bisa dijawab ya. Tadi kan udah disebutin ya sama Mbak Iva ya. Betul. Ini sampai 12 jam untuk usia batita. Bundanya yang pakai pasti udah tahu. Jawabannya adalah Happy Fresh. Ini adalah 49 bulan. Banyak nih yang tahu nih Mbak Iva. Kalau Cousin Baby Happy Fresh ya memberikan kesegaran 12 jam pakai teknologi Fresh Boost ya untuk usia batita. Baik, kita lihat masih bergeser kah? Wah, ternyata bergeser. Tuh, Mbak Iva, Dokter Lia. Jangan sedih yang tadi belum jadi nomor 1 nih, sekarang Bunda Oksafina nomor 1, yang keduanya Bunda Irma, yang ketiganya Bunda Felicia. Jadi jangan kecil hati, masih ada poin lagi, masih ada 2 pertanyaan kalau saya nggak salah untuk bisa mengejar, siapa tahu bisa jadi nomor 1, 2, 3. Oke, pertanyaan yang ke-12, apa hashtag Zoom Class Cousin Baby hari ini? Hashtag yang pertama, setiap tahap begitu berarti, itu merah. Yang biru, setiap tahap sangat berarti. Yang kuning, setiap tahapnya begitu berarti. Dan yang hijau, setiap tahapnya sangat berarti. Nih Mbak Iva deh, tadi aku juga udah mention terus ya. Jadi harusnya bundanya juga udah tahu ya. Oke, jawabannya adalah yang kuning. Setiap tahapnya begitu berarti. Masih lebih banyak bunda yang jawab ini nih. Oke, berarti. Yang kita lihat, nah, berubah lagi kan Bunda. Yang pertama adalah Bunda Felicia. Bunda Priska tadi sempat turun ke bawah, sekarang naik lagi ke nomor 2. Aduh, ini seru banget sih. Semakin deg-degan apakah bisa menjadi yang 1, 2, atau 3 mendapatkan hadiah-hadiah tadi ya. Masih ada last question, masih ada last quiz ya. Jangan sedih, mungkin Bunda nanti bisa naik. Pertanyaan terakhir, apa nama akun Instagram Cousin Baby Indonesia? Waduh, ini juga dari tadi sudah aku sebutkan juga. Yang merah, @cousinbaby_id. Yang biru, Cousin Baby ID. Yang kuning, cousinbaby.id. Yang hijau, Cousin Baby ID. Wah, ini mirip-mirip semua nih. Kalau agak-agak lupa tadi ya. Iya, jawabannya adalah yang biru, Cousin Baby ID. Jangan ketukar sama Dashian Parent _ID nih ya, ada underscore-nya. Kalau Cousin Baby ID ya. Oke Bunda, Cousin Baby setiap tahapnya begitu berarti. Dan ini dia pemenang kuisnya. Yang ketiga adalah Bunda Priska. Yeay. Yang kedua Bunda Felicia. Dan siapa yang pertama? Bunda Ayu Yulia. Kita lihat ya dulu ya. Yang ketiga saya ulang sekali lagi. Bunda Priska menjawab 11 dari 13 pertanyaan dengan benar. Poinnya 9.327. Selamat Bunda Priska. Bunda Priska tadi bisa mendapatkan hadiah yang ketiga adalah chopper dari Mitochiba. Selamat ya. Kemudian yang kedua ada Bunda Felicia. Poinnya 9.629 menjawab 12 dari 13 pertanyaan ya, dan berhak mendapatkan Xiaomi hand vacuum. Selamat Bunda Felicia. Dan yang pertama adalah Bunda Ayi Yulianti. Poinnya paling besar 9.956, 11 dari 13 pertanyaan ya, dan berhak mendapatkan Philips Air Fryer. Yeay! Tepuk tangan dong untuk semua pemenangnya. Aduh, ini seru banget ya.
Mbak Mbak Iva dan juga Dokter Lia tadi main Kahoot game-nya, suaraku sampai habis loh saking. Oke. Dan kalau tadi pemenang kuisnya sudah saya sebutkan, jangan sedih, seperti janji saya masih ada saldo dompet digital senilai Rp500.000. Dokter Lia sampai ketawa-tawa sendiri ya dok ya. Aku geli bacain komen itu loh. Deg-degan berasa mantan. Terjadi kehebohan di situ. Tidak ngakak baca komennya. Sabar ya ibu-ibu, buat yang nggak dapet it's just a game. Cuma main. Betul. Dan masih ada lagi tuh. Sabar. Tipsnya keluar ibu-ibu. Sabar. Sangat kompetitifnya Dokter Lia ya. Jangan sedih tapi buat yang nggak dapet dong Bun. Kan masih ada nih kesempatan. Aduh, sampai nangis ketahuan itu. Masih ada kesempatan memenangkan saldo dompet digital senilai Rp500.000 untuk 6 pemenang ya. Jadi caranya gampang banget. Share keseruan Zoom Class di Instagram Feed Bunda. Caranya upload foto keseruan Cousin Baby Zoom Class deteksi dini gangguan tumbuh kembang bayi dengan hashtagnya setiap tahapnya begitu berarti ya. Jangan lupa follow tadi akun Instagramnya apa? @cousins_baby_id dan juga @theasianparents_id. Kemudian Bunda ceritakan kesan dan informasi yang didapatkan saat Zoom Class di caption ya. Kemudian hashtagnya kesannya seru main Kahoot juga boleh, main kuisnya boleh kesannya selain dengan ilmunya dari Dokter Lia pastinya ya. Gunakan hashtagnya Cousin Baby X TAP ya, TAP T besar A besar B besar P besar sorry, dan juga hashtagnya setiap tahapnya begitu berarti. Jangan lupa Bunda di tag ke The Asian Parents ID dan Cousins Baby ID. 6 post terbaik akan mendapatkan hadiah saldo dompet digital senilai Rp500.000 persembahan dari Cousins Baby. Tadi ada yang nanya sampai kapan kesempatan terakhirnya? Kesempatan terakhirnya sampai Kamis 10 Juni 2021. Ini Selasa, Rabu, Kamis tuh masih ada 2 hari lagi ya Bun ya. Nanti pengumuman pemenang 6 sosial media yang terbaik akan dipost di Instagramnya AsianParent_ID dan juga Instagramnya Cousins Baby ID ya di 1 hari sesudahnya Jumat 11 Juni 2021. Jadi cepetan mulai dari ini bikin caption yang paling oke, paling keren ya. Dan langsung di post di feed-nya, siapa tahu Bunda nggak menang tadi yang kuis nggak masalah, tapi menang di yang post terbaik. Oke. Nah selanjutnya kalau tadi udah kuis udah untuk yang post IG saya sudah umumkan ya. Nah ini tadi hadiahnya kalau yang untuk kuis ya, yang pertama ini dikasih lihat lagi gambarnya. Kalau tadi saya cuma ngomong doang. Ini Bunda Ayi mendapatkan Philips Air Fryer. Ya, kirimkan data diri dan bukti identitas ke Mbak Cahaya @ticklmedia.com. Bunda Ai selamat mendapatkan Air Fryer. Oke, yang kedua, Bunda Felicia mendapatkan Xiaomi hand vacuum. Selamat Bunda Felicia. Kirimkan data diri dan bukti identitasnya ke cahya@ticklmedia.com. Oke, yang ketiga, Bunda Priska mendapatkan Mito Chiba Chopper. Yeay, selamat. Kirimkan data diri dan bukti identitas ke cahaya@ethicalmedia.com. Ini ada lagi yang komen, emang sedih pingin vakum. Tenang, nggak apa-apa. Siapa tahu namanya ada yang di sini nih ya. Nggak dapat tadi tapi dapat uang Rp500.000 lumayan. Bisa untuk beli nanti tambahan vakum ya Bunda ya. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan siapa nih pemenang pertanyaan terbaik. Jadi kalau kuis belum beruntung, mungkin nanti yang posting terbaik menunggu hari Jumat. Ini saya umumkan terlebih dahulu pemenang pertanyaan terbaik ya. Ada Bunda Yanti di Jakarta, Bunda Dina di Pamulang, Bunda Iis di Tangerang ya. Kemudian Bunda Nurul di Medan, Bunda Fajar di Bekasi, Bunda Romi di Bekasi, Bunda Masayu di Jawa Timur, dan Bunda Lili di Bekasi. Yeay! Selamat untuk 8 Bunda yang berhasil menjadi pemenang pertanyaan terbaik dan mendapatkan saldo dompet digital senilai Rp500.000. Tuh, siapa tadi namanya belum menang bisa buat tambahan beli chopper dari yang lainnya mungkin ya. Kirimkan data diri dan ke cahaya@ethical. Data diri dan bukti identitasnya ke cahaya@ethical.com ya. Baik, betul, ke ticklmedia.com. Oke Bunda, aduh seru banget ya Zoom class kita hari ini, benar-benar 2 jam yang kayaknya nggak ada berhenti-berhentinya dari tadi kita ya Dokter Lia ya sama Mbak Iva ya.
Baik, dan sebelum mengakhiri sesi Zoom class, saya mau mengajak Bunda untuk ayo kita hidupin semua kameranya, kita mau foto bareng nih, jangan lupa pakai background virtual yang tadi yang kita sudah berikan di email ya. Kita biar bisa sama-sama lihat nih kira-kira wajah-wajah Bunda yang sudah mengikuti Zoom class dan sudah begitu antusias ya dokter dari awal sampai akhir. Mungkin wajah-wajah yang menang, wajah-wajah yang belum menang juga nggak apa-apa, tetap harus happy. Karena walaupun nggak menang tapi dapat ilmu dari dokter Lia tuh kan. Yes. Oke, baik. Bunda boleh kita akan coba foto dulu nih. Ya, nanti Bunda boleh lambaikan tangan dan beri semangat ke sesama Bunda dalam memberikan yang terbaik untuk si kecil karena setiap tahapnya begitu berarti. Yeay. Siap ya? Semua wajahnya sudah ada di sini. Kita boleh melambaikan tangan, nanti saya beri pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih Cousin Baby dan juga The Asian Parents. Baik, itu sesi foto bersamanya mau sekali lagi? Oke, kita coba sekali lagi ya. Mungkin tadi mukanya sekecil ada yang baru nongol juga tuh. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Kita lambaikan tangan ke kamera. Iya, tepuk tangan dong untuk bunda-bunda nih yang sudah antusias sekali mengikuti Zoom class ini dari tadi jam 2 sampai dengan dari jam 3 tadi sampai dengan sekarang ya. Terima kasih juga Dokter Lia yang sudah sharing sama kita mengenai deteksi gangguan tumbuh kembang bayi. Luar biasa aku sendiri walaupun sudah punya 3 anak tetap mendapat pengetahuan baru, ilmu baru karena memang belajar sebagai orang tua itu never ending ya Dokter ya. Ya, betul. Terima kasih ya kesempatannya Mbak Kenia dari Asian Parent juga, dari Cousin juga untuk bisa sharing bareng. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya Dokter Lia ya. Dan terima kasih bunda-bunda semuanya. Saya Kenia Gusnaini mewakili Cousin Baby dan juga The Asian Parents Indonesia. Undur diri dari hadapan bunda semua. Semoga apa yang kita dapatkan di Zoom class hari ini seperti kata Dokter Lia bermanfaat untuk kita dan tentunya untuk si kecil dan keluarga tercinta di rumah ya. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa di Zoom class selanjutnya. Bye-bye. Selamat sore semuanya. Terima kasih dokter, bunda-bunda.